Bab 191, seorang senior berani menindas anak-anak. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang, dimengerti, tapi sejauh mana kita bisa bertindak? Tanya Damian. Dia adalah kepala golongan bangsawan di selatan. Will kecil mungkin akan mendapat masalah jika kita terlalu banyak mengganggunya. Benar, bos, komentar Gideon. Pria tua itu lebih picik daripada kau maksudku, kurang tampan dan mendominasi daripada kau. Keadaan bisa jadi tidak terkendali jika kita mengacak-acak bulunya. James mendengus. Dia dan pria tua dari selatan itu telah bertengkar sejak mantan raja itu masih berkuasa. Mereka dulunya adalah sahabat karib, tetapi langsung berubah menjadi bermusuhan setelah mereka berdua jatuh cinta pada wanita yang sama. Tentu saja, orang yang menikahi gadis itu adalah James, dan mantan sahabatnya bersumpah bahwa dia akan mempersulitnya dan seluruh garis keturunannya. James tidak takut dengan ancamannya karena dia tahu bahwa sahabat lamanya itu tidak akan berani mengambil nyawa William. Bertahun-tahun telah berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu dan James berharap kemarahan pria itu telah mereda. Meski begitu, itu tidak berarti bahwa bajingan tua itu akan kehilangan kesempatan untuk menangkap Ainsworth kecil yang berjalan memasuki wilayahnya. Aku berubah pikiran, kata James dengan ekspresi serius. Jika kelelawar tua itu bergerak, biarkan saja dia melakukannya. Kalian berdua harus mengawasi dari balik bayang-bayang dan hanya menyelamatkan William jika keadaan menjadi tidak terkendali. Petik 2. Dengan kemauanmu sendiri. Kedua pria itu menghilang dari ruangan dan tawa kecil terdengar di udara. Jelas, keduanya akan menikmati misi yang diberikan James kepada mereka. Sudah lama sejak mereka meninggalkan Lon dan mereka ingin membuat masalah di tempat tujuan mereka. Mungkin ini kesempatan yang bagus untuk mengajari William satu atau dua hal tentang pembagian kekuasaan di kerajaan, pikir James. Juga, aku sangat penasaran. Keramah tamahan seperti apa yang akan dia berikan kepada cucuku. James melihat ke arah selatan sambil tersenyum. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia sangat penasaran untuk mengetahui bagaimana pedang suci kerajaan Helan akan menangani cucunya yang saat ini sedang bermain-main di dalam wilayah kekuasaannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Drake bersiul sambil memeriksa isi cincin penyimpanan yang diambil dari pemimpin bandit Kam yang baru saja mereka serbu. Ini adalah hari keempat sejak kedatangan mereka di wilayah selatan dan, sejauh ini, mereka telah mengirim 4 kelompok bandit. Jika saja aku tahu bahwa menyerbu Kam bandit menguntungkan, aku mungkin akan melakukannya lebih cepat, kata Drake sambil menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada William. Spencer mendengus dan mencibir Drake, kau membuatnya terdengar seperti menyerbu Kam bandit itu mudah. Aku ingin melihatmu mencoba dan melakukannya sendiri. Bagaimana kalau kita bertaruh siapa yang akan membunuh bandit terbanyak dalam penyerbuan berikutnya? Kau menang. Kedua rival itu saling melotot sementara William menunggu daftar inventaris yang dibuat Dev setelah memeriksa harta karun yang mereka temukan di Kam bandit. Kam kedua yang mereka serbu lebih besar dari yang pertama dan menampung 100 bandit. Peringkat bandit cukup rendah, dan pasukan tempur utama mereka terdiri dari 10 peringkat perak dan 1 peringkat emas. Sisanya hanya peringkat tembaga, yang memungkinkan penguasa perang Angorian mengalahkan mereka karena rentetan serangan jarak jauh William dan Priscilla. Setelah membunuh pasukan tempur utama, sisanya mudah. Dev dan yang lainnya masih berwajah pucat, tetapi mereka berhasil mengalahkan masing-masing 1 bandit. William dan para perwira menangani para korban selamat dan memastikan tidak ada yang lolos. Setelah 1 jam memeriksa inventaris, Dev akhirnya memberikan laporannya kepada William. Dengan ini, kita akan dapat membeli peralatan yang diperlukan untuk anggota kita yang lain, Sir William, kata Dev. Meskipun ekspresinya masih tampak pucat, ada sedikit kekaguman yang terlihat di wajahnya. William menganggukkan kepalanya sambil melihat ke arah selatan. Ia telah mengirim beberapa bawahannya ke kota terdekat, untuk melapor kepada prajurit setempat tentang penaklukan Kam bandit. Mereka tinggal menunggu para siswa kembali sehingga mereka dapat menemukan tempat untuk beristirahat malam. Priscilla, yang duduk di atas pohon, bersiul yang menandakan bahwa beberapa orang tak dikenal sedang mendekati lokasi mereka. William mengangkat tangannya dan ia, bersama dengan anggota Ordo Kesatria, berpencar dan bersembunyi di pepohonan untuk menunggu penyergapan. Beberapa menit kemudian, seekor gripon, menarik kereta, mendarat beberapa meter dari Kam bandit.
Kereta itu memiliki desain yang mewah dan lambang yang dilukis di pintunya adalah pedang besar berwarna merah. William mengerutkan kening karena ia tidak mengenal berbagai lambang di kerajaan itu. Namun, perwiranya, Drake, mengenali lambang itu dengan sangat baik. Itu adalah simbol bangsawan yang memerintah fraksi selatan, pedang Caliburn. Sang kusir dengan hormat membuka pintu kereta dan menundukkan kepalanya. Seorang pria berambut abu-abu keluar dari kereta. Ia mengenakan tunik prajurit hitam, dan berdiri tegak seperti pedang. William berasumsi bahwa pria itu hampir seusia dengan kakeknya karena rambut dan matanya yang kelabu. Kesadaran ini membuat ekspresinya berubah menjadi serius saat ia memerintahkan sistem untuk mengubah job kelasnya menjadi kavalier. Jika yang terburuk terjadi, ia akan menggunakan kartu truf pamungkasnya untuk membantu bawahannya melarikan diri. Ella berdiri di sampingnya dengan ekspresi tenang. Kambing itu tahu bahwa lawan di depan mereka sangat kuat. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat anggota Night Order William kesulitan bernapas. Keluar, perintah lelaki itu. Atau kau ingin aku menebang pohon tempat kalian bersembunyi? William memberi isyarat tangan kepada anggotanya agar tetap bersembunyi, sementara ia melangkah maju untuk menghadapi pendatang baru itu. Tentu saja, Ella mengikutinya dari samping. Ia tidak mungkin meninggalkan William untuk melawan lawan tangguh ini sendirian. Dia, yang melingkarkan dirinya di leher William, memperhatikan dengan saksama sosok lelaki itu, sementara Ragnar berjalan di samping Ella. Kedua binatang mistis itu sadar bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap lawan di depan mereka, tetapi mereka juga tidak berniat meninggalkan sisi William dan Ella. William mengerti apa yang mereka pikirkan, jadi ia membiarkan keduanya menemaninya saat ia berhadapan dengan lelaki di depan mereka. Lelaki dan bocah itu berdiri 20 meter dari satu sama lain. Lelaki itu menilai William dan bocah itu melakukan hal yang sama. Beberapa menit berlalu dalam keheningan sebelum lelaki itu mengambil inisiatif untuk memulai percakapan. "Siapa namamu?" tanya lelaki itu. "Namaku, aku tidak lain adalah Spencer Armstrong," jawab William dengan sombong. "Putra keempat Duke Armstrong. Bagaimana denganmu, siapa namamu?" Spencer, yang bersembunyi di balik pohon, mengutuk William dalam hati karena tidak tahu malu. "Dari semua nama yang bisa dia gunakan, mengapa harus menggunakan namaku?" gerutu Spencer. Dia bisa saja menggunakan nama Drake. Anak laki-laki yang tampak tenang itu sangat tergoda untuk keluar dari tempat persembunyiannya dan menendang William dengan sekuat tenaga. Namun, akal sehatnya mencegahnya untuk melakukannya. Meskipun dia merasa dirugikan karena tindakan William yang tidak tahu malu, dia tetap tidak berani bergerak dari tempat persembunyiannya. "Dasar bocah kurang ajar," komentar pria itu. "Sejak kapan keluarga Duke Armstrong memiliki half-elf berambut merah sebagai putranya? Apa yang bisa kulakukan? Aku terlahir sebagai half-elf berambut merah." Petik 2. Kau sama menyebalkannya dengan kakekmu. Ezio, yang bersembunyi dari balik bayangan, mengamati kejadian ini dengan ekspresi tenang. Ia telah menerima perintah James melalui penggunaan cara khusus. Karena itu, ia tidak berniat menyelamatkan William dari kesulitannya. Para bangsawan kerajaan memiliki hukum ketat yang mereka patuhi. Di antaranya adalah tidak boleh ikut campur dalam pertempuran generasi muda. Siapapun yang, secara terbuka, melanggar aturan ini akan menderita penindasan gabungan dari semua keluarga bangsawan. Karena Mordred telah resmi menjadi seorang Marques, ini berarti aturan tersebut juga berlaku untuk semua anggota keluarga Ainsworth. Selain itu, meskipun Ordok Satria William belum diungkapkan ke publik, Raja telah mengakui keabsahannya. Tidak ada bangsawan yang ingin main-main dengan kepala Ordok Satria. Tentu saja ada beberapa orang yang merupakan pengecualian dari aturan ini, dan Sang Suci Pedang merupakan salah satunya. Pria itu kemudian melepaskan niat membunuhnya yang membuat Conrad, Dave, dan yang lainnya berlutut di tanah sambil terengah-engah. Kenneth, Priscilla, Spencer, dan Drake menggertakkan gigi mereka dalam upaya menahan niat membunuh yang kuat, tetapi perlawanan mereka hanya bertahan sesaat, sebelum mereka juga jatuh ke tanah karena tekanan yang luar biasa. Dia mendesis, dan Ragnar menggeram. Kedua binatang mistis itu juga berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi naluri binatang mereka memberitahu mereka bahwa pria di depan mereka adalah personifikasi kematian. William mengetuk tanah di depannya dengan tongkatnya dan tekanan yang menghujaninya pun hilang. Dia tersenyum riang saat melihat pria di depannya. Seorang senior berani menggertak anak-anak. William mencibir,
Hal yang sangat terhormat untuk dilakukan. Niat membunuh yang dilepaskan pria itu mungkin kuat, tetapi siapa William? Dia adalah seseorang yang telah menanggung siksaan terburuk di bawah Selin dan menghadapi pelatihan niat membunuh dari Ezio. Tindakan pria itu mungkin bisa mengelabui orang lain, tetapi itu tidak cukup untuk mengelabui dirinya sendiri. Dia sudah tahu bahwa siapapun orang di depannya, dia hanya ada di sana untuk mengintimidasi mereka. Jika dia benar-benar ingin menyerang mereka, dia tidak akan repot-repot dengan kata-kata dan langsung melakukan perbuatannya tanpa banyak keributan. Seorang senior berani menggertak anak-anak. William mencibir, sungguh tindakan yang terhormat. Pria itu mengabaikan ejekan William dan hanya mengucapkan perintah. Cit, kemarilah. Ya, Tuan. Seorang anak laki-laki muda yang tampan yang tampaknya berusia sekitar 16 tahun, dengan rambut pirang platina pendek, muncul dari kereta. Di belakangnya, seorang wanita yang tampaknya seusia dengannya mengikuti. Dia juga memiliki rambut pirang platina yang membuat William berasumsi bahwa mereka berdua adalah saudara kandung. Remaja muda itu membungkuk kepada pria itu sambil menunggu perintah tuannya. Kalahkan dia, perintah pria itu. Jika kau berhasil melakukannya, aku akan memberimu hadiah. Murid ini akan mematuhi perintahmu, Tuan, jawab Cit dan menatap William dengan ekspresi serius. Dia menghunus pedangnya dari sarungnya dan memegangnya dengan kuat di satu tangan. Namaku Cit Excalibur, Cit mengumumkan. Sesuai perintah tuanku, aku akan mengalahkanmu. Aku ayahmu, dan aku di sini untuk memukulmu karena kebodohanmu, jawab William sambil menepuk kepala dia pelan. Dia, pergilah dengan Nenek Ella untuk saat ini. Kau juga, Ragnar. Mama, aku akan menitipkan anak-anak dalam perawatanmu. Meyeh. Ular dan anak anjing itu dengan enggan meninggalkan William dan pergi bersama Ella saat dia meninggalkan medan perang. William memejamkan mata dan bernapas dalam-dalam. Dia bisa tahu bahwa anak laki-laki muda yang akan melawannya itu kuat. Bahkan, dia adalah anak laki-laki terkuat yang akan dihadapi William dalam hidupnya. Kingsley bahkan tidak bisa menandingi kehadiran anak laki-laki itu, dan William tahu bahwa dia harus bertarung dengan serius jika dia berharap untuk menang melawan lawannya. Ini mungkin salah satu keajaiban sejati dari kerajaan Helan. William membuka matanya dan fokus pada lawannya. Aku selalu ingin mencoba melawan salah satu keajaiban peri yang sangat dibanggakan Tuan. Aku rasa level pria ini sama dengan mereka. William memutar tongkat di tangannya sekali sebelum mengambil posisi seni perang naga tanpa henti. Sistem, ubah subkelasku menjadi Spearman. Kurang dari perubahan subkelas berhasil. Lebih besar dari. Saat William bersiap untuk bertarung, Cit menatapnya dengan jijik. Aku mengumumkan namaku untuk menyatakan niatku untuk melawanmu dengan serius, kata Cit. Tidakkah kau akan melakukan hal yang sama? Tentu, aku akan memberitahu namaku, kata William sambil menggenggam tongkat kayu di tangannya dengan erat. Setelah kau mengalahkanku, sombong, kata yang tepat adalah tampan. Luruskan fakta-faktamu, bodoh. Seolah menunggu isyarat itu, kedua anak laki-laki itu saling menyerang. William menusukkan tongkat kayunya ke depan, sementara lawannya dengan cekatan menangkisnya. Pendekar pedang itu hendak menyerang tubuhnya, tetapi ujung tongkat William yang lain menyerang ke sisinya, yang memaksanya untuk mundur selangkah. Bocah berambut merah itu tidak melewatkan kesempatan itu dan melangkah maju untuk melancarkan rentetan tusukan pendek dan panjang ke arah bocah licin yang menghindari serangannya dengan gerakan yang terlatih. Setelah menghindar beberapa kali, pendekar pedang muda itu mendapatkan kembali pijakannya dan melancarkan kombinasi serangan pedang yang memaksa William ke posisi bertahan. Namun, berkat skill tangkisnya, serangan kritis itu berhasil ditangkis yang memungkinkannya untuk melakukan serangan balik beberapa kali. Kenneth dan yang lainnya menyaksikan pertukaran ini dengan ekspresi serius. Mereka belum pernah melihat William bertarung dengan serius sebelumnya, selain saat dia bertarung melawan Priscilla. Kenneth memperhatikan gerakan teman sekamarnya dengan mata yang tajam. Dia mengukur level tempur William melalui pertempuran ini untuk lebih memahami seberapa kuat dia. Baru 2 menit kedua bocah itu beradu, tetapi serangan mereka masing-masing sudah melampaui 100 kali. Ini membuktikan betapa sengitnya pertarungan mereka. Namun, para ahli dapat melihat sekilas bahwa yang dirugikan dalam pertarungan ini adalah William. Kedua petarung itu berpisah dan saling menatap. Kau tidak seburuk itu, kata Cit sambil tersenyum tenang. Kau sangat buruk, komentar William. Nenek di kampung halamanku yang mencuci pakaian lebih kuat darimu.
Senyum di wajah Chit menghilang saat dia melotot ke arah bocah yang berani mengejeknya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa William tidak mengejeknya, tetapi memujinya. Nenek yang dimaksud bocah berambut merah itu adalah salah satu ahli tersembunyi Lon. Wajar saja jika Chit lebih lemah dibandingkan dengannya. Sekarang aku akan serius, kata Chit sambil mengubah posisi bertarungnya. Waktu bermain sudah berakhir. Teruskan saja, aku tidak berencana untuk serius dalam waktu dekat, jawab William. Kau terlalu lemah. Chit menyipitkan matanya saat dia melangkah maju. Pedang di tangannya bersinar merah darah saat dia memasukkan aura pedangnya ke dalamnya. Hancurkan, musuhku, Lazarus. Chit meraung saat dia menebas ruang di depannya 2 kali. William tidak bisa melihat apapun, tetapi dia bisa tahu bahwa 2 serangan kuat sedang menuju ke arahnya. Bocah berambut merah itu hendak menghindar, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa Dev bersembunyi di pohon di belakangnya. Jika dia menghindar sekarang, serangan itu akan mengenai Dev dan mungkin membuat bocah gemuk itu terluka parah. Tidak ada cara lain, pikir William saat dia menyalurkan auranya di tongkat kayunya. Seni perang Dewa Petir, bentuk ke-12, Gungnir. William melemparkan tongkat kayunya ke arah Chit. Namun, alih-alih terbang ke arah pendekar pedang itu, tongkat itu berbelok di tengah udara dan bertabrakan dengan sesuatu yang tak terlihat. 2 tepukan keras bergema di udara saat tongkat kayu itu kembali ke tangan William. Pria yang mengamati pertempuran itu mengangkat alisnya. Dia adalah seorang swordsman dan dia melihat bagaimana William mengilhami tombak itu dengan auranya. Namun, yang tidak dia mengerti adalah bagaimana tongkat itu mampu menetralkan serangan Chit. Bahkan Chit, yang telah mengeksekusi salah satu seni rahasia dari teknik pedang gurunya, terkejut dengan hasilnya. Bahkan pedang baja akan terpotong menjadi 2 jika menghadapi serangannya secara langsung. Namun, yang benar-benar mengejutkannya adalah kenyataan bahwa serangannya diblokir oleh tongkat kayu, dan itu bahkan tidak rusak. Sayangnya, William tidak berencana memberinya waktu untuk pulih dari keterkejutan itu. Gembala itu menggunakan teknik gerakannya untuk menutup celah dan memberikan dorongan yang kuat. Chit dengan gesit menghindar ke samping untuk menghindari serangan itu. Namun, entah mengapa, ujung tongkat itu tetap mengenai dadanya, membuatnya terpental beberapa meter jauhnya. Dia mengenakan semacam baju zirah di balik pakaiannya. William mendecak lidahnya saat bersiap untuk serangan berikutnya. Saat ini, dia masih menggunakan seni perang Dewa Petir dan keahlian khusus Gungnir adalah kemampuannya untuk selalu mengenai targetnya. Setiap gerakan dalam seni perang Dewa Petir berlangsung selama 1 menit. William tidak akan bisa menggunakan gerakan yang sama lagi karena memiliki waktu pendinginan selama 24 jam. Satu-satunya hal yang menyelamatkannya adalah William masih bisa menggunakan bentuk lain dalam repertoarnya seperti pukulan mematikan, Gaebol, dan serangan menusuk, Longinus. Selama 1 menit ini, semua serangan William tidak akan pernah meleset selama dia memegang tongkat, tombak, atau senjata tombak. Chit langsung bersikap defensif saat dia berusaha sekuat tenaga untuk memblokir semua tusukan William. Setelah mencoba menghindar beberapa kali dan terkena beberapa kali juga, pendekar pedang itu merasa ada yang salah. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak dapat menemukan solusi dan memutuskan untuk bertahan saja untuk sementara waktu. Cukup, Chit berteriak sambil melepaskan aura pedangnya hingga batas maksimal. Dia mulai kesal karena bocah berambut merah itu berhasil menang dalam pertarungan mereka. Dengan satu tebasan, dia berhasil mendorong William sejauh 20 meter dari tempatnya berdiri. Bocah berambut merah itu tidak terluka dan hanya menggunakan momentum pukulan itu untuk meluncur di tanah. Chit menatap lawannya dan melepaskan gelang di pergelangan tangannya. Dia tidak lagi menganggap pertarungan ini sebagai permainan. Dia tidak mampu kehilangan muka di depan tuannya dan kakak perempuannya. William menyeringai saat menyaksikan adegan ini. Pertempuran ini akan berakhir di pertempuran berikutnya. Dia sudah tahu bahwa Chit kuat, tetapi dia melihat kelemahan yang sangat penting saat dia bertukar pukulan dengan lawannya. Rubah tua ini, dia hanya menggunakan aku sebagai batu. Loncatan untuk mengasah muridnya, William mencibir dalam hati. Kalau begitu, aku akan ikut saja. Aku juga tidak ingin membuang waktuku untuk lelucon ini. William melepaskan tongkatnya dan mengambil posisi tangan kosong. Kehadiran bocah berambut merah itu berubah saat udara di sekitar tubuhnya tampak berfluktuasi. Kurang dari berhasil mengubah subkelas menjadi biksu. Lebih besar dari
Kilatan kekaguman singkat muncul di mata Sword Saint saat dia melihat cucu dari pria yang paling dia benci di benua selatan. Ya, Aramis sudah tahu identitas asli William. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Bocah itu telah berada di wilayahnya selama 4 hari dan Saint itu telah memperhatikan dengan saksama gerakannya sejak dia menaklukkan kelompok bandit pertama di wilayahnya. Dia ingin melihat seperti apa anak William, jadi dia memutuskan untuk membawa muridnya untuk berduel dengan cucu musuh bebuyutannya. Karena ia tidak sanggup merendahkan harga dirinya untuk melawan seorang anak kecil, ia memerintahkan muridnya untuk memukulnya menggantikannya. Amaris tidak menyangka bahwa William cukup kuat untuk memaksa muridnya menjadi serius. Namun, ia sudah tahu siapa pemenang duel ini setelah pertarungan pertama. Ini akan menjadi pelajaran yang bagus untukmu, pikir Amaris sambil menunggu pertarungan terakhir antara dua anak ajaib generasi muda itu. Inilah perbedaan antara seseorang yang tahu cara bertarung, dan seseorang yang bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Sword Saint memejamkan matanya, seperti yang diharapkan dari cucumu, Ersa. Exit break, gumam William sambil menekuk pergelangan tangannya untuk melancarkan serangan terkuat di Monk Skill Tree, Overwhelming Strike. Setelah melepaskan gelang di pergelangan tangannya, kecepatan dan kekuatan cheat meningkat 3 kali lipat. Di sisi lain, William berdiri tegak dan memulai kuda-kuda bangau. Itu adalah serangan yang hanya bisa digunakan William sekali sehari, dan itu adalah serangan terkuat di antara semua job kelasnya. Dua teriakan menembus udara saat William dan Cheat bertukar pukulan terakhir yang akan mengakhiri pertarungan mereka. William mengaktifkan exit break untuk meningkatkan kepekaannya 100 kali lipat. Ini berarti bahwa setiap hal kecil yang berada dalam jarak 100 meter di sekitarnya akan dirasakan oleh indranya. Dan kemudian, itu terjadi. Sebuah tepukan keras, disertai dengan suara sesuatu yang pecah bergema di sekitarnya. Tubuh Cheat terbanting ke pohon 100 meter jauhnya sebelum jatuh ke tanah dengan bunyi dentuman keras. Darah mewarnai tanah menjadi merah saat darah mengalir dari lengan kiri William dan tangan kanannya yang patah. Meski begitu, itu tidak menghentikan bocah itu untuk mengangkat tangan kanannya ke udara untuk mengumumkan kemenangannya. Aku tidak menginginkan Dominion, tetapi aku tidak akan membiarkan orang lain menggunakan aku sebagai batu loncatan, William mengumumkan saat tubuhnya jatuh ke belakang karena luka-lukanya. William tidak ingin kalah lagi. Dia sudah muak kalah. Itu sebabnya, dia tidak mundur meskipun peluangnya tidak berpihak padanya. Dia menggunakan semua yang ada di gudang senjatanya untuk menunjukkan kepada Sword Saint bahwa dia bukanlah batu loncatan yang bisa diinjak muridnya. Sebaliknya, dia akan menjadi gunung yang harus diatasi Cheat, dan para jenius lainnya di benua selatan. Dia akan menjadi puncak yang tidak akan pernah mereka capai selama hidup mereka. William merasakan sesuatu yang basah menjilati sisi pipinya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Ragnar mengolesi pipinya dengan air liurnya. Anak anjing kecil itu begitu fokus pada aksinya, sehingga dia tidak menyadari bahwa William akhirnya terbangun. Anak laki-laki berambut merah itu tidak langsung bergerak. Sebaliknya, dia memeriksa kondisinya saat ini. Lengan kirinya telah ditusuk oleh pedang selama pertempuran, tetapi dia dapat melihat bahwa itu sekarang sudah sembuh dengan baik. Hal yang sama dapat dikatakan tentang tangannya yang patah, yang dia gunakan untuk mengirim Cheat terbang. Karena baju besi yang tidak diketahui yang dikenakan anak laki-laki itu, tinju William, yang sudah sekeras berlian karena skill Monk-nya, masih menerima kerusakan dari pukulan itu. Untungnya, dia telah menutupinya dengan auranya. Jika tidak, kerusakannya akan lebih parah. Melihat bahwa kedua lukanya telah sembuh, anak laki-laki berambut merah itu akhirnya menghela napas lega. Dia kemudian melihat lampu berkedip di halaman statusnya yang berarti bahwa beberapa notifikasi telah muncul selama dia tidur. Karena penasaran, William membukanya untuk melihat apa isinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari ding. Lebih besar dari. Kurang dari hidden quest telah diselesaikan. Lebih besar dari. Kurang dari kalahkan murid Sword Saint lebih besar dari. Kurang dari hadiah, 1000 poin dewa lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bagus, pikir William saat membaca hadiah tak terduga yang diterimanya dari sistem. Memiliki lebih banyak poin dewa selalu merupakan hal yang baik. William kemudian meraih anak anjing lucu itu dengan kedua tangan dan mengangkatnya ke udara. Dasar anak nakal, beraninya kau membasahi papa dengan air liur? Tanya William sambil menggelitik dada anak anjing itu dengan main-main.
Dia sudah menyadari bahwa dia berada di ruangan yang tidak dikenalnya saat dia bangun, tetapi karena dia tidak dirantai atau apapun, itu berarti dia dan bawahannya aman untuk saat ini. Ragnar merengek dan melolong menyedihkan saat dia menggoyangkan kakinya untuk melepaskan diri dari cengkeraman William. Saat keduanya sedang menikmati waktu bersama keluarga, pintu terbuka. Kenneth, bersama dengan Priscilla, memasuki ruangan. "Tuan, senang melihat Anda sudah bangun," kata Priscilla sambil berjalan menuju tempat tidur William. "Di mana kita?" tanya William sambil masih bermain dengan Ragnar. "Saat ini kami berada di dalam kediaman Duke of Caliburn," jawab Kenneth. "Semua orang juga ada di sini. Anda tidak perlu khawatir karena kami diperlakukan sebagai tamu." "Memem," William bersenandung sambil menidurkan Ragnar di perutnya. Ia kemudian menepuk kepala anak anjing itu agar ia patuh sementara ia mengambil sapu tangan untuk membersihkan pipinya dari air liur anak anjing. "Sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri?" tanya William. "Sekarang jam 8 pagi, jawab Priscilla. "Kemarin Anda melawan murid Shane." "Begitu ya." William terus berbaring di tempat tidur karena sangat empuk dan nyaman. Mereka telah berkemah di luar selama beberapa hari terakhir, dan dia sempat lupa bagaimana rasanya tidur di tempat tidur mewah. "Kamu bilang aku melawan murid Sword Shane, jadi pria yang berdiri di belakang itu adalah Sword Shane?" tanya William. "Ya," jawab Priscilla. Keheningan sesaat menyelimuti ruangan itu sebelum William menatap Kenneth dan Priscilla dengan ekspresi serius. Petik 2 titik titik titik. "Apakah kita dalam masalah?" "Maksudku, aku memang menghajar abis muridnya kemarin. Jangan khawatir, seperti yang kukatakan, kita diperlakukan sebagai tamu. Kita tidak dikurung atau apapun dan diberi kebebasan untuk berkeliaran di tanah miliknya." Kenneth duduk di samping tempat tidur dan menatap William dengan mata birunya yang jernih. "Will, kamu lebih kuat dari yang kukira." William menyeringai. "Benar, apakah kamu sekarang senang karena mengikuti orang yang tepat?" Kenneth menyeringai, tetapi tidak menjawab pertanyaan William. Dia cukup puas bahwa Sword Shane telah memerintahkan para klerik terbaiknya untuk menyembuhkan luka-luka William. Anak laki-laki berambut abu-abu keperakan itu telah mendengar rumor bahwa Aramis adalah pembunuh yang dingin dan kejam. Namun, sejauh ini, dia tidak melihat bukti apapun bahwa tuan rumah mereka saat ini adalah orang yang sama yang dia dengar dalam rumor-rumor itu. William hendak mengajukan pertanyaan lain ketika terdengar ketukan di pintu. Ketiga orang di dalam ruangan itu saling bertukar pandang sebelum Priscilla menawarkan diri untuk membuka pintu untuk melihat siapa orang itu. Seorang wanita muda dengan rambut pirang platina memasuki ruangan sambil melotot ke arah William. "Tuan memanggilmu," kata gadis pirang itu. "Ikutlah denganku." Dari nadanya, orang bisa tahu bahwa itu bukan permintaan, tetapi perintah. William mengangkat Ragnar dari dadanya saat dia menopang dirinya dari tempat tidur. Dia kemudian dengan lembut meletakkan anak anjing itu di lantai sebelum menghadap gadis yang sedang menatapnya dengan kemarahan yang tertahan. "Tolong beri aku waktu sebentar, aku akan mengganti pakaianku agar terlihat lebih rapi," jawab William. Dia tidak menunggu jawaban gadis itu dan mulai menanggalkan pakaian atasnya. Gadis itu mendengus dan meninggalkan ruangan, bersama Kenneth dan Priscilla. William mengambil satu set pakaian bangsawan yang telah disiapkan Bibi Helen untuknya sebelum dia meninggalkan Lon. Karena keluarganya adalah keluarga bangsawan, dia harus bertindak seperti bangsawan agar tidak memberi kesan buruk kepada orang lain. Tepat semenit kemudian, William meninggalkan ruangan dan dikawal sendirian oleh gadis yang tampaknya ingin menggigit tubuhnya. Setelah serangkaian liku-liku, keduanya tiba di depan pintu emas berhias. Dengan sekilas pandang, William dapat mengetahui bahwa ini adalah ruangan penting di dalam rumah tangga Duke. "Guru, kami sudah sampai," gadis itu mengumumkan dengan nada hormat. "Masuk," suara dingin dan tegas menjawab dari dalam ruangan. Pintu terbuka, mempersilakan kedua anak itu masuk tanpa halangan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. "Perkenalkan diri saya," kata pria itu sambil duduk di singgasana merah yang diukir dengan simbol-simbol rahasia. "Nama saya Aramis Bran Caliburn, dan orang yang paling saya benci di dunia ini adalah kakek Anda, James von Ainsworth." William bersiap untuk memperkenalkan dirinya tetapi berhenti setelah mendengar perkenalan Aramis. Melihat ekspresi canggungnya, Aramis hanya memberi isyarat agar dia duduk. Anak laki-laki berambut merah itu menganggukkan kepalanya dan duduk sambil menatap orang yang menaruh dendam pada kakeknya, James. "Katakan padaku, apa yang kau lakukan di wilayahku?"
Tanya Aramis. Jika kau mengatakan bahwa kau hanya datang ke sini untuk menaklukkan bandit, aku tidak akan percaya. Kami tidak hanya datang ke sini untuk menaklukkan bandit, kami juga datang ke sini untuk mengambil harta mereka, jawab William. Ia menganggap bahwa, karena pihak lain sudah menaruh dendam pada kakeknya, apapun yang ia katakan, atau lakukan, tidak akan mengubah situasinya. Jadi, alih-alih meringkuk ketakutan atau bersikap seperti budak, ia memutuskan untuk menghadapi Sword Saint tanpa rasa takut dan berdoa agar kakeknya datang untuk menyelamatkannya jika ia diganggu. Hanya itu, tanya Aramis. Kau datang ke sini hanya untuk menaklukkan bandit, mengambil harta mereka, dan pergi. Hanya itu, sebenarnya, kami juga datang ke sini karena, di dalam kerajaan Helan, wilayah selatan adalah rumah bagi hipogrif, jawab William. Aku dan bawahanku berencana untuk mengambil beberapa sebelum kembali ke Akademi Kerajaan Helan. Hipogrif, kau datang sejauh ini untuk menjinakkan hipogrif. Ya, kenapa? Aramis mengerutkan kening. Aku tidak menerima pemberitahuan apapun dari Akademi bahwa murid-murid mereka akan memasuki wilayahku untuk menjinakkan hipogrif. William memutuskan untuk berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya kepada Sword Saint. Sebagai seorang master di tingkatannya, Aramis dapat dengan mudah membedakan kebenaran dari kebohongan. Itu karena aku tidak memberitahu Akademi tentang tindakan kita, jawab William. Alasan yang kuberikan kepada dekan adalah bahwa kita hanya akan melakukan pelatihan bertahan hidup selama sebulan sampai kelas dimulai kembali. Aramis merenung sejenak sambil mencerna kata-kata William. Sebagai salah satu pejabat tinggi kerajaan, dia telah diberitahu bahwa anak laki-laki di depannya adalah Kapten Ordo Ksatria baru yang disebut penguasa perang Angorian. Seperti namanya, itu adalah ordo yang sedang dibentuk sebagai persiapan untuk kemungkinan perang antara 4 kekuatan benua selatan. Kerajaan Helan di barat, dinasti Anaesa di utara, dinasti Zelan di selatan, dan kerajaan Frisia di timur jauh. Keempat kekuatan ini merupakan bagian dari keseluruhan benua selatan. Sayangnya, dua dari kekuatan besar tersebut, dinasti Anaesa dan Zelan berencana untuk menyerang mereka. Aramis telah menghubungi mata-matanya di dalam dua dinasti tersebut untuk menyelidiki pergerakan mereka dan kemungkinan rute untuk invasi mereka. Sebagai Sword Saint dari kerajaan Helan, dia adalah pencegah terkuat terhadap invasi semacam itu. Bagi kedua penguasa untuk memulai gerakan ini hanya berarti satu hal. Mereka menemukan dukungan yang kuat. Sword Saint memiliki beberapa hipotesis dan salah satunya adalah campur tangan Dewan Peri benua Silvermoon. Aramis sangat curiga terhadap para peri karena mereka telah mencoba untuk secara diam-diam memperluas pengaruh mereka di wilayah manusia di benua tengah dan selatan. Pergerakan ini dimulai setelah mereka mendapatkan kembali berkah dari pohon dunia mereka. Selain teori pertama itu, ada teori lain dan yang ini lebih kredibel daripada yang pertama. Sebuah organisasi tak dikenal mencoba untuk melemparkan benua selatan ke dalam kekacauan sambil menunggu untuk menuai keuntungan. Berkat surat James, Raja telah diberitahu tentang sebuah organisasi yang terkait dengan Dungeon Outbreak yang baru-baru ini terjadi di kerajaan Helan. Meskipun mereka tidak memiliki bukti bahwa kelompok yang sama berada di balik Bistide, mereka memiliki firasat bahwa mereka saling terkait. Selain itu, waktu invasi, kemungkinan, setelah kekuatan militer kerajaan Helan habis, terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Seolah-olah mereka hanyalah boneka yang dikendalikan untuk mementaskan sandiwara hiburan. Meskipun Aramis membenci James, ia tetap dapat mengesampingkan perbedaan mereka saat menghadapi ancaman dari luar perbatasan mereka. Baiklah, aku mengizinkanmu menjinakkan hipogrif di wilayahku. Namun, ada syaratnya, kata Aramis dengan sikap acuh tak acuh. Apa syaratmu, Yang Mulia? Tanya William. Kau akan membawa murid-murid Kucit, dan saudarinya, Aerith, bersamamu, jawab Aramis. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Kau harus membawa mereka bersamamu atau kau bisa nyahlah dari wilayahku. Aramis merasa bahwa kedua muridnya dapat belajar satu atau dua hal jika mereka tetap berada di sisi William untuk waktu yang singkat. Ia membesarkan mereka sebagai prajurit di rumah kaca dan mereka tidak memiliki pengalaman bertempur yang sesungguhnya. Melihat bagaimana William menghadapi muridnya yang lebih kuat darinya, Aramis teringat cinta pertamanya, Erza, saat ia dengan berani menyerbu ke medan perang, meskipun ia berhadapan dengan musuh yang lebih kuat darinya. Aramis berharap sebagian keberanian itu akan menular kepada murid-muridnya saat mereka melakukan perjalanan dengan anak laki-laki berambut merah,
yang sangat mengingatkannya pada wanita yang ia harapkan menjadi istrinya bertahun-tahun yang lalu. Baiklah, aku setuju dengan syarat ini. William menganggukkan kepalanya. Namun, aku juga punya syarat. Oh, Aramis mengangkat sebelah alisnya. Ini adalah pertama kalinya seseorang memberikan tawaran balasan atas tuntutannya. Dia melirik warna rambut anak laki-laki. Itu dan sekali lagi mengingat cinta pertama dalam hidupnya. Setelah mengendalikan pikirannya, dia memberi isyarat kepada William untuk berbicara. Jika kedua muridmu menghalangi jalanku, aku akan menendang mereka keluar dari kelompok kita, kata William. Ini juga tidak bisa dinegosiasikan. Sudut bibir Aramis sedikit terangkat, sehingga hampir tidak terlihat oleh mereka yang tidak mengenal karakternya. Aerith tidak menyadari perubahan ini karena dia sibuk melotot ke arah William dari samping tuannya. Beraninya kau menuntut syarat dari tuan kita, tegur Aerith. Apa kau tidak tahu siapa dia? Aku tahu siapa dia, jawab William dengan senyum yang menyegarkan. Tapi, apakah kau tahu siapa aku? Hanya orang desa yang bisa ditemukan di mana saja. Aerith mendengus. Kau pikir kau dalam posisi untuk bernegosiasi dengan tuanku? Kalau bukan karena perintahnya, aku bahkan tidak akan repot-repot ikut dengan kelompokmu yang bau itu. Baiklah, kau tidak perlu bergabung dengan kami jika kau tidak mau. William mengangkat bahu dan mengalihkan perhatiannya ke Sword Saint yang duduk di singgasana merah. Inilah yang sedang kubicarakan, Yang Mulia. Aku khawatir murid-muridmu hanya akan membuat keributan di sepanjang jalan, menghalangi kita menyelesaikan misi kita. Aramis mengetuk pelan kursi berlengannya yang langsung membuat Aerith menahan kata-kata yang hendak diucapkannya. Gadis pirang itu melotot penuh kebencian ke arah William, sementara William sama sekali mengabaikannya. Baiklah. Aku setuju dengan syaratmu, kata Aramis. Aerith, sebaiknya kau tidak menghalangi mereka. Ini bagian dari latihanmu. Apa aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Gadis pirang itu mengepalkan tinjunya dan dengan enggan menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tidak benar-benar ingin pergi bersama kelompok William, perintah tuannya itu mutlak. Aramis kemudian melambaikan tangannya dan menyuruh William pergi. Dia masih memiliki hal-hal yang harus dia lakukan dan melihat William hanya membuat hatinya sakit karena dia terus-menerus mengingatkannya pada Erza kesayangannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sehari setelah pertemuan William dengan Sword Saint, sekelompok kereta kuda melakukan perjalanan ke ujung selatan kerajaan Helan di mana hamparan hutan yang luas dapat terlihat. Warga wilayah selatan menyebut hutan ini sebagai hutan aneh. Itu adalah tempat di mana sebagian besar binatang di wilayah selatan dapat ditemukan. Beberapa makhluk langka dan beberapa sangat langka. Ini juga mengapa William memilih untuk pergi ke selatan daripada pergi ke barat. Tanah terlarang di barat adalah hutan Strathmore, dan itu bukan tempat yang ideal untuk tinggal dan mencari hipogrif. William telah meminta pemandu lokal untuk menemani mereka ke hutan. Untungnya, salah satu kusir yang bekerja untuk Duke dulunya adalah seorang petualang dan telah melakukan perjalanan ke hutan ajaib berkali-kali di masa lalu. Perjalanan mereka berjalan lancar dan Duke dengan murah hati mengizinkan mereka untuk naik 7 kereta dan 2 gerobak untuk perjalanan mereka. Kereta-kereta ini ditarik oleh kuda, bukan gripon, tetapi William tidak keberatan dengan pengaturan tersebut. Setelah 5 hari perjalanan, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Kita akan mendirikan kemah di sini di luar hutan, pemandu mereka, seorang pria parubaya yang bernama Henry, berkata sambil tersenyum. Kecuali kalian ingin menjadi bistro, silakan saja dirikan kemah kalian di dalam. Namun, saya akan tinggal di sini. Kami akan mengikuti saran Anda, Tuan Henry, jawab William. Bagus, saya telah menjelajahi hutan berkali-kali di masa lalu dan saya telah menyaksikan kamp penyerbuan Wendigos di malam hari. Bukan pengalaman yang menyenangkan, dan saya tidak merekomendasikannya. Wendigos, tanya Spencer dengan ekspresi penasaran. Hutan ini punya Wendigo. Ya, Henry menjawab, kurang dari 100, tapi itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Mungkin jumlah mereka sudah bertambah sejak kunjungan terakhirku. William hanya mendengar tentang Wendigo dari pelajaran bestiari di dalam Akademi Kerajaan Helan. Mereka adalah makhluk kelas C yang berbau kematian dan pembusukan. Mereka suka memakan daging manusia dan, pada beberapa kesempatan, merasuki manusia dan mengendalikan tubuh mereka untuk membunuh dan memakan orang yang mereka cintai. Setelah menyelesaikan perbuatan gelap memakan anggota keluarga mereka, orang itu kemudian akan berubah menjadi Wendigo, sehingga jumlah kekejian ini bertambah banyak.
Setelah mendengar cerita tentang Wendigo, beberapa anggota Ordok Satria William merasa perut mereka mual karena jijik. Bayangan mereka memakan orang yang mereka cintai membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Jangan khawatir, mereka tidak menyerang sekelompok besar orang. Henry meyakinkan mereka, paling-paling, mereka akan menantang kelompok yang beranggotakan 5 orang, tetapi tidak lebih dari itu. Mereka mungkin kuat, tetapi mereka bukan makhluk bodoh. William menatap hutan selama 1 menit penuh sebelum menyampaikan perintahnya. Kita akan mendirikan kemah di sini hari ini dan berburu hipogrif besok. Kita juga akan mendirikan jaga malam dan bergiliran dalam kelompok yang terdiri dari 6 orang. Jumlah anggota Ordok Satria William saat ini memungkinkan ke-6 perwiranya memiliki 6 anggota di bawah komando mereka. Ini membuat rantai komando lebih mudah, dan memungkinkan William untuk duduk santai dan membiarkan yang lain melakukan tugas mereka tanpa perlu mengganggunya. Perannya hanyalah memimpin mereka, sementara kaptennya mengelola tugas lainnya. Keesokan harinya, Henry memandu mereka ke padang rumput di dalam hutan tempat para hipogrif biasa tinggal selama bertahun-tahun bertualang. Hipogrif, pada dasarnya, adalah omnivora. Mereka memakan rumput dan daging, tergantung mana yang lebih banyak. Kelompok itu baru saja tiba di padang rumput ketika sebuah pekikan yang memekakkan telinga menarik perhatian mereka. 4 binatang buas yang menjulang tinggi tiba di padang rumput dan mulai menyerang para hipogrif yang sedang merumput dengan damai di padang rumput. Ragu pemburu Gripon, wajah Henry langsung berubah serius. Mereka sedang memburu hipogrif. Gripon dan hipogrif mungkin tampak sama, tetapi ada perbedaan yang jelas di antara keduanya. Gripon adalah binatang ajaib yang memiliki kepala dan sayap elang dan tubuh singa. Mereka juga 3 kali lebih besar dari hipogrif, yang membuat mereka lebih kuat di antara keduanya. Hipogrif juga merupakan binatang ajaib yang memiliki kaki depan, sayap, dan kepala elang dan tubuh, kaki belakang, dan ekor kuda. Kedua kelompok itu saling bertarung dengan beberapa hipogrif yang bertarung melawan 1 gripon. Yang memimpin pertahanan adalah seekor hipogrif yang 2 kali lebih besar dari yang biasa dan memiliki kilau keemasan pada paruh, cakar, dan sayapnya. Mudah untuk mengatakan bahwa dia adalah alfa dari kawanan itu. Alfa memimpin bawahannya untuk mempertahankan wilayah mereka, dan pertempuran hebat terjadi di langit. Jeritan keras memecah kedamaian padang rumput saat darah turun dari langit. Salah satu gripon berhasil merobek sayap salah satu hipogrif yang bertahan dan yang terakhir jatuh ke tanah. Gadis-gadis dalam kelompok itu menutup mata mereka karena mereka tidak berani melihat hasil dari binatang ajaib yang jatuh hingga mati. Namun, mereka yang menonton pertempuran itu memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka ketika mereka melihat William, bersama dengan Ella, menyerbu ke tempat hipogrif itu jatuh. Majulah, Soglaf, William, meraung. Sebuah portal muncul di belakang bocah itu dan seekor binatang iblis yang memiliki tubuh humanoid dengan kaki kuda, dan kepala anjing muncul sambil mengaum. Jangan lupa janjimu, Gembala, kata Soglaf sambil memanggil doppelgangernya. Kedua anjing iblis itu memanggil sepasang tangan spektral, dan secara bersamaan menggunakan cambuk gelap untuk membuat jaring untuk menangkap hipogrif yang jatuh. Ya, kamu boleh memiliki salah satu gripon itu sebagai makanan, jawab William dengan tenang. Dia telah membuat kesepakatan dengan anjing iblis sebelum mereka meninggalkan akademi karena William tidak memiliki kekuatan sihir. Untuk menangkap binatang kelas C, dia membutuhkan bantuan binatang yang lebih kuat yang membuatnya tidak punya banyak pilihan lain. Sama seperti yang telah dia lakukan dengan Spire, William membuat kontrak yang setara dengan Soglaf beserta beberapa syarat yang menyertainya. Pada dasarnya, anjing iblis setuju untuk membantu William menangkap hipogrif dengan imbalan inti binatang dan daging bermutu tinggi dari binatang ajaib. Selain membantu William menangkap binatang, dia tidak akan melakukan hal lain. Hipogrif berhasil ditangkap dengan selamat oleh jaring gelap dan William segera menggunakan kekuatan kelas pekerjaan gembala untuk menjinakkannya. Tidak ada keterampilan menjinakkan dalam kelas pekerjaan, tetapi William mampu berkomunikasi dengan makhluk tipe kawanan, dan mengundang mereka untuk bergabung dengan kawanannya. Binatang ajaib itu terluka parah dan sayapnya robek. Meskipun terluka, dia masih bisa berpikir dengan benar. Meskipun begitu, dia tidak menolak ajakan William untuk bergabung dengan kawanannya karena dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Setelah berhasil menambahkan hipogrif ke dalam barisannya, dia segera menaburkan ramuan bermutu tinggi pada luka-lukanya. Dia kemudian membiarkannya minum ramuan lain untuk membantu pemulihannya.
William tidak peduli jika binatang yang dijinakkannya saat ini tidak bersayap. Yang penting baginya adalah bahwa saat ini dia menjadi bagian dari kawanannya dan di bawah perlindungannya. Soglaf dan doppelgangernya masih menciptakan Dark Whip untuk dijadikan jaring guna menangkap lebih banyak hipogrif yang jatuh dari langit. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka paling-paling adalah makhluk kelas C. Griffon adalah makhluk kelas B dan salah satu predator alami mereka. Hanya hipogrif bersayap emas yang mampu menghadapi mereka karena ia juga makhluk kelas B. Saat lebih banyak hipogrif yang terluka jatuh dari langit, kawanan William bertambah setiap menitnya. Ella juga memperhatikan pertempuran itu dengan saksama. Dua Griffon menderita luka sedang karena kerja sama tim hipogrif. Alpha dari kelompok hipogrif bertarung melawan salah satu Griffon sendirian, sementara yang lain menghadapi yang lain. Setelah menambahkan 15 hipogrif lagi ke kawanannya, William berpikir itu sudah cukup dan bergabung dalam pertempuran. Beberapa suara siulan menembus udara saat William menembakkan anak panah ke salah satu Griffon yang terluka. Dia memastikan untuk mengatur waktu tembakannya agar tidak melukai hipogrif manapun yang sedang melawan musuh bebuyutan mereka dengan paruh dan cakar mereka. Para Griffon menjerit marah ketika mereka menyadari ada serangga yang menghalangi perburuan mereka. Serangga yang sedang dia tembak mengepakkan sayapnya yang kuat dan mengabaikan hipogrif yang mengeroyoknya. Soglaf, teriak William sambil memasang anak panah adamantium di busurnya. Dia membidik Griffon yang mendekat dan menunggu waktu yang tepat. Griffon itu menukik untuk menepis serangga yang mengganggu itu, tetapi 4 cambuk hitam mencengkeram kakinya di tengah penerbangan. Sekarang, Soglaf meraung, pastikan untuk mengenainya, nak. Griffon ini akan menjadi santapanku. Alih-alih menjawab, William melepaskan tali itu dan anak panah itu melesat lurus dan tepat sasaran. Anak panah itu menembus dada si Griffon, membuatnya terluka parah. Makhluk perkasa itu menjerit kesakitan sebelum jatuh ke tanah, menciptakan awan debu. Soglaf buru-buru berlari ke arah si Griffon yang sekarat dan membentuk pedang bajingan yang terbuat dari energi gelap. Sebagai salah satu penguasa hutan, ia adalah binatang yang oportunis yang akan menggunakan segalanya untuk keuntungannya. Ia tidak akan membiarkan si Griffon mendapatkan kembali pijakannya dan terbang menjauh dari genggamannya. Soglaf menusukkan pedang itu ke bagian belakang kepala si Griffon, mengakhiri hidupnya dalam prosesnya. Ia memastikan untuk mengenai titik lemahnya, sehingga pedang hitamnya akan menembus tanpa bentuk perlawanan apapun. Sebuah jeritan bergema di langit saat si Griffon lain menukik ke bawah. Ia mengunci pandangannya pada Soglaf dengan niat untuk membunuh. Anjing iblis itu hanya mencibir. Ia hendak menyerang si Griffon ketika ia menerima pesan telepati dari William. "Wah, selera makanmu besar sekali," komentar Soglaf. "Aku suka." William telah berjanji kepada Conrad dan Dave bahwa dia akan memburu tunggangan khusus untuk mereka. Dave ingin memiliki tunggangan Griffon, dan kebetulan ada 3 Griffon hidup di sekitar sana. Dengan binatang sekuat Soglaf yang membantu mereka, William tidak takut menangkap satupun. Yang dia takutkan adalah tidak cukup banyak Griffon untuk dijadikan tunggangan Merekacit dan Aerith, yang diperintahkan untuk menemani William. Keduanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka telah menyaksikan bagaimana William membunuh seekor Griffon dengan bantuan binatang iblis yang menyerupai makhluk anjing humanoid. Kenneth, Priscilla, dan yang lainnya terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba itu, tetapi buru-buru pergi untuk membantu William dalam melawan Griffon yang tersisa. "Priscilla, kamu dapat melukai mereka tetapi jangan memberi mereka luka yang mematikan," perintah William. "Kita akan menangkap Griffon ini." Priscilla ingin mengajukan banyak pertanyaan, tetapi dia tetap dengan tegas mengikuti perintah William. Karena dia adalah satu-satunya pemanah yang ahli dalam kelompok mereka, dia segera menembakkan beberapa anak panah ke udara untuk melukai Griffon yang marah yang sedang menyerang mereka. Pangkat Soglaf dan Griffon mungkin serupa, tetapi ada satu perbedaan besar di antara mereka berdua. Meskipun kekuatan fisik Griffon lebih kuat dari anjing iblis, Soglaf lebih pintar darinya. Sebagai monster yang suka memakan manusia, Soglaf adalah ahli dalam strategi untuk menyudutkan mangsanya dan menghabisinya. Meskipun ia tidak bisa menang dalam konfrontasi langsung, ia selalu bisa menggunakan taktik tabrak lari. Panah Void, Soglaf, doppelgangernya, dan 2 pasang tangan hantu menembak Griffon yang telah menukik turun dari udara. Sebagai makhluk ajaib, ketahanannya terhadap mantra juga tinggi. Namun, sihir hitam berbeda dari kelas elemen. Sihir hitam tidak berfokus pada kerusakan elemen,
tetapi kutukan. Gumpalan asap hitam keluar dari mata Gripon saat ia meraung marah. Ia mengayunkan cakarnya secara membabi buta dalam upaya untuk membunuh anjing bajingan yang telah membunuh rekannya. William yang sedang menonton dari samping sedang sibuk mencelupkan anak panahnya ke dalam tabung yang diisi dengan racun ampis baena. Karena ia ingin menangkap binatang ajaib itu, menetralkan perlawanannya adalah prioritas utamanya. Setelah melapisi 10 anak panah dengan racun ampis baena, sang gembala membidik dan menembak Gripon yang mengamuk itu ke udara. Setelah anak panah ke-10 menancap di tubuh Gripon, gerakannya mulai menjadi tumpul. Soglaf terkekeh saat menggunakan cambuk hitamnya untuk menjatuhkan binatang ajaib itu ke tanah. Setelah mengikat Gripon dengan cambuk hitamnya dengan aman, ia mengamati 2 Gripon yang tersisa di udara. Melihat 2 rekan mereka telah terbunuh dan ditangkap, 2 binatang yang tersisa memutuskan untuk mundur. Para hipogrif menjerit penuh kemenangan untuk mengumumkan kemenangan mereka sebelum mengalihkan perhatian mereka ke William dan kelompoknya. Priscilla hendak memasang anak panah lain di busurnya ketika William memerintahkannya untuk berhenti. Jangan melakukan apapun yang akan memprovokasi mereka, William memerintahkan. Semuanya, diam saja. Awalnya, ada 30 hipogrif yang mencoba melawan keempat Gripon untuk melindungi wilayah mereka. Namun, 16 dari mereka gugur dalam pertempuran. Meskipun mereka terluka parah selama pertempuran, tidak ada dari mereka yang meninggal karena mereka diselamatkan oleh William dan Soglaf. Alpha dari hipogrif mendarat beberapa meter dari William dan menjerit marah. Benar, William mengangguk. Aku datang ke sini untuk menangkap sebagian dari kalian. Alpha menjerit sekali lagi dan melebarkan sayap emasnya dalam upaya untuk mengintimidasi William. Jadi, apakah kau ingin mereka kembali? William bertanya. Aku tidak keberatan, tetapi bisakah kau mengurus mereka? Alpha melirik sekilas ke rekan-rekannya yang telah kehilangan sayap dan anggota tubuh mereka selama pertempuran melawan Gripon. Sebagai pemimpin kawanan, meskipun ia bersimpati dengan rekan-rekannya, ia tidak peduli dengan orang-orang yang kehilangan nilai mereka. Begitulah kehidupan di hutan ajaib. Meskipun Alpha mungkin terlalu keras pada kerabatnya sendiri, ini adalah aturan yang dipatuhi semua orang di hutan. Alpha terdiam selama beberapa detik sebelum melotot ke William. Kau boleh memilikinya, kata Alpha melalui telepati. Sekarang minggir dari hadapanku. Aku tidak akan membiarkanmu mengurangi jumlah kami lebih jauh. Ada kelompok lain di dalam hutan ini. Tangkap anggota mereka jika kau berani. Tetapi jika kau menyentuh satu lagi anggota kawananku, aku akan melawanmu sampai mati. Alpha menjerit sekuat tenaga sebelum mengepakkan sayapnya untuk terbang ke udara. Para hipogrif lainnya melirik mantan rekan mereka sebelum mengikuti pemimpin mereka. Para hipogrif yang ditinggalkan menundukkan kepala karena sedih, tetapi ini adalah kejadian alami di dalam hutan. Jika bukan karena William menambahkan mereka ke kawanannya, mereka hanya akan menunggu kematian mereka karena Alpha mereka telah meninggalkan mereka. Soglaf tidak memperhatikan pembicaraan William dengan hipogrif karena ia sedang sibuk menggali tubuh Gripon untuk menemukan biskornya. Biskor biasanya terletak di kepala Magical Beast. Jika tidak ada di sana maka ia akan ditemukan dekat dengan jantungnya. Sebagai Demonic Beast, Soglaf telah menentukan lokasi biskor dan memfokuskan perhatiannya di area itu. Setelah menggali dada Gripon dengan cakarnya, ia menemukan kor yang dicarinya. Soglaf menggali kristal ungu muda seukuran bola bowling. Ia terkekeh jahat beberapa saat sebelum membuka mulutnya untuk mengunyahnya. Kristal itu mengeluarkan suara renyah dan berderak yang mirip dengan suara keripik kentang yang dimakan. Demonic Dog mengunyah kor itu dengan ekspresi puas, yang membuat Chit dan Aerith menatapnya dengan waspada. Setelah menghabiskan makanannya, Soglaf menatap tubuh Gripon dan mengeluarkan air liur. Ia tidak mungkin memakannya di sini, karena ada kemungkinan makhluk yang lebih kuat akan datang dan mengganggunya. Ia kini dihadapkan pada dilema dan bertanya-tanya bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Ini, ambillah ini, kata William, sambil melemparkan cincin penyimpanan ke anjing iblis. Kita akan kembali ke perkemahan untuk sementara waktu. Bagaimana denganmu? Soglaf menangkap cincin penyimpanan itu dan menyeringai pada William. Ia pernah mendengar tentang artefak ini sebelumnya, tetapi tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Aku akan kembali ke hutanku sendiri, jawab Soglaf sambil menyimpan Gripon yang sudah mati di dalam cincin penyimpanan. Telepon saja aku saat kau berencana untuk menangkap tungganganmu. Selama kau menepati janjimu, kita bisa melanjutkan transaksi bisnis kita.
William menganggukkan kepalanya. Seperti yang dikatakan Xoglaf, kerjasama mereka hanyalah transaksi bisnis. Selama ia memasok Xoglaf inti yang ia inginkan, binatang iblis itu akan membantunya menangkap tunggangan untuk ordo kesatria miliknya. Anak laki-laki berambut merah itu mampu memanggil Xoglaf karena mereka membuat kontrak yang setara. Hal ini memungkinkan anjing iblis menjadi anggota sementara kawanan William, sama seperti Spire. Dengan bantuan keilahian raja yang ada di dalam jiwanya, ia akan mampu memanggil mereka kemanapun ia berada. Kemampuan ini disebut Legiun Raja. Saat ini, William hanya mampu menggunakan seperempat dari keilahian bidak catur raja karena ia masih belum memenuhi persyaratan untuk mengaktifkannya sepenuhnya. Meski begitu, itu masih cukup membantu karena ia dapat memanggil anggota kawanannya, kapan saja, di mana saja. Sebuah portal muncul di depan Xoglaf, dan yang terakhir memasukinya sambil menyeringai kepada William. Kelompok William menyaksikan semua ini dengan ekspresi tercengang. Siapa kau sebenarnya? Tanya Aerith. Bagaimana kau bisa memerintah binatang iblis yang cerdas? Hanya seorang gembala, jawab William sebelum menghadap para hipogrif yang masih merasa sedih. Bersedih tidak akan mengubah apapun. Karena kalian sekarang berada di bawah perlindunganku, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan luka-luka kalian dan mengizinkan kalian semua terbang di langit sekali lagi. Ketika para hipogrif mendengar bahwa mereka sekali lagi dapat terbang di langit, mereka semua menatap William dengan penuh harap. William menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima. Aku akan menepati janjiku. Untuk saat ini, kalian semua akan menjadi bagian dari organisasiku. Apakah kalian semua mengerti? Tanya William. Semua hipogrif berteriak tanda terima saat mereka berdiri. Mereka yang telah kehilangan anggota tubuh mereka, tetap berbaring di tanah, tetapi tatapan mereka menyala dengan kehidupan dan tekad. William tersenyum sebelum melihat gripon lumpuh yang tergeletak beberapa meter jauhnya dari mereka. Satu-satunya makhluk yang bisa dijinakkannya adalah makhluk tipe kawanan, dan si gripon bukan salah satunya. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, dia mendengar dua tawa kecil tak jauh dari lokasi mereka. Tuan Muda, William, apakah Anda berencana menjadikan gripon ini sebagai tunggangan Anda? Seorang pria kekar dengan ekspresi puas terpampang di wajahnya bertanya, sambil berjalan dengan angkuh ke arah si gripon yang terjatuh. Jangan khawatir, kami datang ke sini karena kakekmu mengkhawatirkanmu. Seorang pria lain yang sedikit lebih pendek dari pria kekar itu muncul tanpa peringatan. Ezio, keluarlah dan beritahu Tuan Muda bahwa kami adalah bawahan komandan. Tidak ada jawaban yang datang dari hutan, tetapi William menggaruk kepalanya karena mengerti. Ezio telah memberitahunya dengan cara yang sangat khusus bahwa kedua pria yang muncul di depannya memang bawahan kakeknya dan dapat dipercaya. Bolehkah saya tahu nama kalian berdua, tuan-tuan yang terhormat? Tanya William. Tuan-tuan yang terhormat, tanya pria kekar itu. Gideon, apakah Tuan Muda berbicara tentang kita? Tentu saja, jawab Gideon. Damian, kurasa kau melupakan sesuatu. Hanya pria terhormat yang bisa mengikuti komandan. Damian tiba-tiba menunjukkan ekspresi, sekarang setelah kupikir-pikir, kau benar, dan menyeringai pada William. Memang, kami berdua adalah pria terhormat, kata Damian. Namaku Damian, dan ini rekanku, Gideon. Apa kabar, Tuan Muda? Gideon menjawab sambil tersenyum. William tersenyum saat menilai kedua pendatang baru itu. Karena latihannya, ia bisa mengukur kekuatan mereka secara kasar berdasarkan bahasa tubuh mereka. Ezio telah mengajarinya cara membaca orang saat ia menemaninya dalam misinya. Aku ingin gripon ini menjadi tunggangan perwiraku, kata William. Bisakah kau membantuku? Tentu saja, jawab Damian. Ini adalah hal yang sangat mudah dilakukan untuk seorang Beastmaster sepertiku. Sekarang, siapa orang beruntung yang akan memiliki gripon sebagai tunggangannya? Damian mengamati sekelompok anak-anak yang menemani tuan mudanya. Ia melirik sekilas ke arah murid-murid SWAT Saint sebelum kembali menatap William. Dev, majulah, perintah William. Tuan, Dev melangkah maju. Kegembiraan terpancar di wajahnya. Sebagai rakyat jelata, dia pernah melihat gripon menarik kereta para bangsawan dan pernah bermimpi memilikinya di masa lalu. Sekarang mimpinya akan segera menjadi kenyataan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji William setinggi langit. Sepertinya aku memilih orang yang tepat untuk diikuti, pikir Dev sambil menatap anak laki-laki berambut merah yang telah menjadi idolanya. Aku akan memeluk pahanya dan tidak akan pernah melepaskannya. Mungkin,
Aku akan mampu terbang lebih tinggi jika aku tetap di sisinya. Pikirannya juga sama dengan anggota Amorian War Sovereign lainnya. Mereka semua memandang William seolah-olah dia adalah jin yang akan mewujudkan semua keinginan mereka. Baiklah, sekarang teteskan darahmu ke kepalanya, perintah Damian. Gripon itu lumpuh dan tidak bisa bergerak, tetapi matanya melotot ke arah Dev yang berusaha menjinakkannya. Karena dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan sihir, mustahil baginya untuk membuat kontrak dengan binatang buas sendirian. Untungnya, Damian adalah Beastmaster yang kompeten dan bertindak sebagai jembatan untuk membuat Gripon tunduk pada Dev. Anak laki-laki itu menusuk ujung jarinya dengan belati hingga darah mengalir darinya. Dia kemudian mengoleskannya di dahi Gripon sementara Damian mengerjakan sihir kontraktual untuk mengikat Gripon di bawah kendali Dev. Sekarang saatnya bertarung, kata Damian. Kamu harus membuatnya menyetujuimu melalui pertarungan keinginan. Gripon adalah makhluk yang sombong dan tidak suka menjadi tunggangan seseorang. Bahkan mereka yang menarik kereta bangsawan harus dibujuk sebelum mereka setuju untuk bekerja untuk siapapun. Dev meringis karena dia bisa merasakan perlawanan sengit Gripon. Pada akhirnya, koneksi terputus karena si Gripon mampu mengalahkan keinginan Dev. Si bocah gendut itu hampir jatuh ke tanah karena ia menerima serangan balik yang kuat dari upacara kontrak. Untunglah William berdiri di sampingnya dan buru-buru menopang tubuhnya. Aku tidak bisa melakukannya. Itu terlalu kuat, kata Dev sambil terengah-engah. Si Gripon memiliki ekspresi puas di wajahnya saat ia menatap si bocah gendut itu. Jauh di dalam hatinya, ia mencibirnya karena mencoba menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Jangan khawatir, William menepuk bahunya. Aku berjanji untuk membantumu mendapatkan Gripon, dan aku akan menepati janjiku. Seseorang bawakan aku tombak. Salah satu siswa buru-buru mengeluarkan tombak dari cincin penyimpanannya untuk mendapatkan hati William. Ia merasa iri dengan keberuntungan Dev dan ia berharap bahwa ia akan mendapatkan perlakuan yang sama jika ia menunjukkan kesetiaannya. Kepada William, Tuan, ini tombak yang dibeli dengan 2000 koin emas, kata bangsawan muda itu sambil tersenyum. Saya harap tombak ini bisa berguna bagi Anda. Tombak ini berkualitas bagus, jawab William. Terima kasih. Karena Anda bertindak cepat, saya akan mengizinkan Anda menjadi orang pertama yang memilih hipogrif mana yang ingin Anda tunggangi setelah mereka sembuh total. Terima kasih, Komandan. Bangsawan muda itu membungkuk dan mundur dengan puas. William mengarahkan ujung tombak ke mata si Gripon. Si Gripon menoleh ke belakang dengan menantang dan menatap William dengan tatapan tajam. Silakan bunuh aku. Aku lebih baik mati daripada menjadi tunggangan manusia. Anda punya dua pilihan, William mengumumkan. Tunduk dan jadilah rekan Dev atau menderita. Si Gripon menjerit menantang, ia lebih baik mati daripada menyerah. Bagus, mari kita lihat seberapa kuat tekadmu. William menyeringai jahat saat ia berjalan ke arah belakang binatang buas itu. Anak laki-laki berambut merah itu memutar tombak itu hingga ujung tombak yang tumpul itu menghadap pantat si Gripon. Requiescat in pace, teriak William sambil menusukkan tombak itu ke lubang pantat si Gripon tanpa ampun. Jeritan keras yang dipenuhi rasa sakit dan kaget bergema di hutan ajaib. Para binatang buas yang mendengarnya tanpa sadar melindungi pantat mereka karena entah bagaimana mereka merasa bahwa itu adalah hal yang pantas untuk dilakukan. Kau berani menolak seorang ksatria dari ordoku. Siapa yang memberimu keberanian? William meraung sambil menusukkan tombak itu untuk kedua kalinya. Kau pikir aku akan membiarkanmu mati? Aku punya banyak ramuan penyembuh di sini. Kita bisa melakukan ini sepanjang hari. Mari kita lihat berapa lama kau bertahan. Jeritan menyedihkan si Gripon bergema di hutan ajaib selama 15 menit sebelum berhenti total. Tangan Damian dan Gideon melindungi pantat mereka dan ekspresi mereka dipenuhi ketakutan. Sialan, dia benar-benar cucu komandan. Damian tersentak. Gideon menganggukkan kepalanya tanda setuju. Keduanya bajingan tak tahu malu yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Gadis-gadis Ordo itu sudah lama mengalihkan pandangan mereka. Bahkan Priscilla tidak sanggup menahan pendekatan William untuk menjinakkan binatang ajaib. Bangsawan muda yang telah memberi William tombak itu tidak dapat menahan bibirnya untuk berkedut. Kalau saja dia tahu bahwa tombaknya yang seharga 2000 emas itu akan digunakan dengan cara seperti ini, dia akan memberi William tombak yang lebih murah sebagai gantinya. Aku akan bertanya lagi, William menyeringai saat dia menghadapi Gripon yang menyedihkan itu. Apakah kau akan menyerah?
Atau haruskah aku melanjutkan? Gripon itu buru-buru mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Ia membuang martabatnya dan menyerah pada keinginan William. Di sisi lain, para hipogrif semuanya menggigil. Mereka semua memikirkan hal yang sama. Jika aku menolak tawarannya untuk dijinakkan, apakah aku akan berakhir menerima perlakuan yang sama? Binatang-binatang ajaib itu merasa bahwa mereka telah menyelamatkan diri dari masalah terluka dengan menyetujui untuk menjadi bagian dari kawanan William. Jika tidak, mereka mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti musuh bebuyutan mereka. Damian melakukan upacara kontrak sekali lagi, dan kali ini, si Gripon tidak melawan. Ia bahkan memberi Dev isyarat mata, cepatlah dan selesaikan saja. Aku tidak ingin bajingan gila itu mematukku lagi. Setelah kontrak dibuat, Dev dan si Gripon merasakan hubungan yang kuat satu sama lain. Ini adalah ikatan yang dibagi antara sahabat binatang dan tuan mereka. William menepuk bahu Dev dan memberi si Gripon penawar untuk mengatasi kelumpuhannya. Setelah binatang ajaib itu mampu berdiri lagi, anak laki-laki berambut merah itu kemudian berjalan menuju bangsawan yang memberinya tombak. Aku akan mengembalikannya, kata William. Terima kasih banyak. Bangsawan muda itu menatap tombak kotor di tangan komandannya dan hampir menangis sejadi-jadinya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menggunakan tombak itu lagi karena kejadian yang baru saja disaksikannya. Trauma mentalnya tidak akan memungkinkannya untuk menerima senjata seperti itu di tangannya. Anda boleh memilikinya, Komandan, jawab bangsawan muda itu dengan getir. Anggap saja ini sebagai hadiah dari bawahan Anda. William menatap bangsawan muda itu dan merasa bahwa anak laki-laki itu adalah orang yang sangat baik. Karena itu, dia memutuskan untuk memberinya hadiah di lain waktu. Baiklah. Karena Anda merasa seperti itu maka saya akan menyimpan tombak ini sebagai tanda persahabatan Anda. William mengangguk dan menyimpan senjata itu di dalam cincinnya. Ayo kembali ke perkemahan, perintah William. Kita akan melanjutkan penjelajahan kita besok. Baik, Tuan. Chit, Aerith, dan Henry menatap William dengan ekspresi rumit. Sama seperti Chit dan Aerith, Henry ada di sana untuk mengamati tindakan William. Ia kemudian akan melaporkan kejadian-kejadian ini kepada Sword Saint sesuai perintahnya. Sword Saint sangat penasaran dengan potensi William, jadi ia mengizinkannya berburu dengan bebas di dalam wilayah kekuasaannya. Ia juga menganggap bahwa akan lebih baik untuk melengkapi Night Order yang baru dengan tunggangan sehingga mereka akan mampu tampil baik dalam perang yang diperkirakan akan terjadi hanya dalam beberapa bulan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dev terjatuh dari punggung Gripon untuk kesekian kalinya saat ia berjalan menuju perkemahan. William menyarankan agar Dev terbiasa menunggangi tunggangan barunya sebagai bagian dari pelatihannya. Namun, karena ia adalah orang biasa sejak lahir, ia tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menunggangi hewan peliharaan seperti kuda dan sejenisnya. Gripon memandang rekan barunya dengan jijik seolah berkata kepadanya, "Kau bahkan tidak bisa duduk di punggungku dengan benar dan kau ingin aku menjadi tungganganmu." Dasar bodoh, William menyeringai saat melihat ekspresi Dev yang menyedihkan. Ia kemudian memerintahkan anggota kelompok lainnya untuk terus berjalan menuju perkemahan sementara ia berbicara secara pribadi dengan Dev. Damian dan Gideon juga tetap tinggal. Perintah mereka jelas dan mereka harus mengawasi tuan muda mereka dan memastikan dia tidak mendapat masalah. Ketika anggota kelompoknya yang lain sudah tidak ada lagi, William berjalan menuju Dev yang putus asa. Dev, apakah kamu ingin bisa menunggangi rekanmu tanpa terjatuh? Tanya William. Ya, jawab Dev. Tuan, bisakah kamu membantuku melakukannya? Yah, bukannya aku tidak bisa membantumu, tapi aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Apakah kamu bersedia mencobanya? Aku percaya Tuan William. Aku bersedia mencoba apa saja asalkan aku bisa menjadi seorang kesatria sejati. Ekspresi William tiba-tiba menjadi serius. Damian, Gideon, pastikan tidak ada yang bisa memata-mataiku. Apa yang akan kulakukan ini rahasia. Pastikan tidak ada yang akan menyaksikannya. Baiklah, Tuan Muda. Damian setuju. Baiklah. Gideon mengangguk. Keduanya menghilang dari tempat mereka berdiri saat mereka menciptakan perimeter perlindungan di sekitar William. Ezio, yang bersembunyi di balik bayangan, juga mengulurkan bantuannya dan memastikan tidak ada yang bisa mengganggu apapun yang akan dilakukan William. Dev, sebelum kita mulai, kau akan menandatangani kontrak lain, kata William sambil menunjukkan gulungan di tangannya.
kau tidak boleh memberi tahu siapapun tentang apa yang akan kau saksikan hari ini. Termasuk, kau, Tuan Gripon. Gripon itu buru-buru menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Ia sudah tahu betapa tidak masuk akalnya William, dan ia tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Baiklah, aku butuh darah kalian berdua, perintah William. Baik bocah lelaki maupun Gripon itu patuh tanpa bertanya dan membiarkan William mengambil sebagian darah mereka. Setelah gulungan itu bersinar dan kontraknya selesai, bocah berambut merah itu mengeluarkan tombak dari cincin penyimpanannya. Tombak ini bukanlah tombak biasa yang digunakan dalam pertempuran. Sebaliknya, itu adalah tombak untuk bertarung yang digunakan oleh para penunggang kuda. Tubuh utama tombak itu berwarna biru keperakan dengan pola rahasia dan tampak sangat megah. Gagangnya berwarna emas dan memiliki beberapa pola rahasia yang tertulis di tubuhnya. William mengangkat tombak itu ke atas menggunakan kedua tangannya. Half-elf itu mengenakan pakaian seorang bangsawan dan dengan tombak di tangannya, dia tampak seperti seorang bangsawan yang memegang banyak otoritas di tangannya. Berlututlah, perintah William. Dev memiliki ekspresi pengertian di wajahnya, dan berlutut dengan lutut kirinya seperti seorang ksatria sejati dan menundukkan kepalanya. William menurunkan tombak itu dan dengan ringan menepuk bahu kiri Dev. Atas nama Dewa Segala Bidang, Gavin, dan Dewi para ksatria, Astrid, aku memberimu hak untuk memanggul senjata dan kekuasaan untuk menegakkan keadilan, kata William dengan wajah penuh ketulusan. Semoga kau melindungi yang tak berdosa dan menggunakan kekuatanmu untuk menegakkan kehormatan penguasa dan rakyatmu. Tombak itu bersinar sekali seolah menguatkan kata-kata William. Dev melihat serangkaian kata muncul di dalam benaknya dan mengucapkannya dengan lantang. Aku, Dev Conwell, dengan sungguh-sungguh patuh sebagai seorang ksatria penguasa perang Angorian. William tersenyum dan menepuk bahu kanan Dev dengan ringan sebelum mengangkat tombaknya sekali lagi ke langit. Bangunlah, kesatriaku, dan tegakkan sumpah yang telah kau buat hari ini, kata William. Semoga keberanianmu menerangi dunia selamanya. Rongo Miniat, tombak yang menerangi dunia, menghujani Dev dengan cahaya kemasan. Bidak catur raja di dalam laut kesadaran William bersinar 3 kali sebelum kembali ke keadaan normalnya. Serangkaian kata muncul di halaman status William yang membuatnya benar-benar terkejut. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari First Night of the Angorian War Sovereign telah terdaftar lebih besar dari. Kurang dari nama, Dev Conwell lebih besar dari. Kurang dari pemberian gelar ksatria. Lebih besar dari. Kurang dari gelar yang sesuai ditemukan. Lebih besar dari. Kurang dari Dev Conwell, sang pejuang langit lebih besar dari. William menganggap gelar Dev sangat keren saat ia menatap anak muda di depannya yang tampak berbeda dari sebelumnya. Dev dapat merasakan kekuatan tertentu di dalam tubuhnya yang tidak dapat dijelaskannya. Namun, kali ini, ia merasa bahwa ia dapat menunggangi Gripon tanpa jatuh dari punggungnya. Anak laki-laki gemuk itu mengangkat tangannya dan Gripon tanpa sadar menurunkan tubuhnya untuk memungkinkannya menaikinya. Dev kemudian dengan percaya diri duduk di punggungnya seolah-olah ia telah melakukannya berkali-kali sebelumnya. Setelah duduk dengan aman di tempatnya, ia kemudian menepuk punggung rekannya seolah menyuruhnya berdiri. Ketika Gripon bangkit berdiri, ia merasa bahwa penunggangnya sangat berbeda dari yang menungganginya beberapa menit yang lalu. Seolah-olah orang yang menungganginya saat ini adalah orang yang sama sekali berbeda. Rahang William hampir ternganga ketika ia melihat perubahan lain di layar statusnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nama, Dev Conwell. Ras, manusia. Poin kesehatan, 10.000 per 10.000. Mana, 3.000 per 3.000. Kelas pekerjaan bergengsi, Crusader of the Sky, Lul 1. Kurang dari kekuatan, 30 plus 10 lebih besar dari. Kurang dari kelincahan, 25 plus 10 lebih besar dari. Kurang dari vitalitas, 40 plus 10. Lebih besar dari. Kurang dari kecerdasan, 20 plus 10 lebih besar dari. Kurang dari kecekatan, 40 plus 10 lebih besar dari. Keterampilan, Duel X, Union of Men and Beasts. Taktisian, Tornado Discent, Shield Boomerang, Grand Cross. Judul, Storm Reader. Kurang dari Storm Reader lebih besar dari. Selama badai semua statistik meningkat sebesar 100%. Mobilitas udara meningkat sebesar 200%. Dapat menggunakan Heaven's Fury sekali sehari.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Fik, BS macam apa ini? William mengumpat keras. Dia hampir menjatuhkan Romominiat dari tangannya saat dia membaca halaman status Dev. Kenapa dia begitu OP? Dev dan Sigripon sama-sama terkejut oleh teriakan William dan menatap komandan mereka dengan wajah cemas. Setelah ledakan awalnya, William segera tenang dan mengembalikan tombak legendaris ke dalam cincin penyimpanannya. Dia kemudian menatap Dev dengan senyum mempesona yang akan membuat semua penipu malu. Kau hebat, kata William sambil menepuk kaki Dev dengan lembut. Dia kemudian menepuk Sigripon yang gemetar karena sentuhannya. Kau juga hebat. Crusader yang baru diangkat dan tunggangannya merasakan bulu kuduk mereka berdiri tegak. Entah mengapa, mereka merasa bahwa mereka akan disajikan di atas piring perak dan William akan melahap mereka. Dev, mulai sekarang, aku mengharapkan hal-hal baik darimu, kata William dengan ekspresi serius. Jangan mencoreng kehormatan penguasa perang Amorian. Apakah aku sudah menjelaskannya? Ya, aku bersumpah bahwa aku tidak akan mengecewakanmu, Komandan. Dev tergagap. Gripon menjerit untuk mendukung kata-kata rekannya. Ia takut jika ia tidak mengatakan apapun, William akan mencari alasan untuk menyiksanya. Bagus, ayo pergi, perintah William sambil menaiki punggung Ella. Dev dan Gripon saling melirik saat mereka berjalan di belakang punggung Ella. Setelah berjalan beberapa saat, bocah gemuk dan binatang ajaib itu menyadari bahwa Dev tidak lagi dalam bahaya jatuh dari punggung Gripon. Seolah-olah mereka telah bersatu. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa setelah memperoleh kelas prestise, Crusader of the Sky, ia secara otomatis memperoleh keterampilan Union of Man and Beast. Ini adalah keterampilan khusus dari kelas pekerjaan kavalier yang memungkinkan penunggang dan tunggangannya menjadi satu kesatuan saat mereka bersama. Bahkan jika Gripon melakukan manuver udara yang rumit, Dev tidak akan jatuh dari punggungnya meskipun ia tidak duduk di pelana khusus. Ketika keduanya tiba di perkemahan, keduanya disambut dengan tatapan ingin tahu. Anggota Amorian War Sovereign yang lain merasa Dev telah berubah, tetapi mereka tidak dapat menjelaskannya. Yang paling membuat mereka terkesan adalah bocah gemuk itu menunggangi Gripon seolah-olah dia telah melakukannya selama bertahun-tahun. Ada juga rasa percaya diri yang terpancar dari tubuh Dev yang membuat yang lain memandangnya dengan pandangan berbeda. Apa yang terjadi padamu? Conrad bertanya kepada bocah gemuk itu setelah dia turun dari Gripon. Apa yang kau lakukan pada komandan? Dev tersenyum menyegarkan kepada Conrad sebelum menjawab pertanyaannya. Maaf, tetapi komandan memerintahkanku untuk tidak mengatakan apapun. Tapi, petik 2, tapi, Conrad menunggu Dev melanjutkan kata-katanya. Tapi, kuharap suatu hari nanti kau akan menjadi bagian dari kekuatan Sir William, kata Dev dengan ekspresi serius. Aku menantikan hari itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dev berjalan melewati Conrad dan menuju ke arah William. Dia berdiri beberapa meter darinya seperti pengikut yang dapat dipercaya. Semua orang sedikit bingung ketika mereka menyadari perubahan mendadak dalam perilaku Dev. Biasanya, dia akan tetap berada di dekat Conrad. Namun, kali ini, mereka dapat melihat bahwa dia telah mengalihkan kesetiaannya kepada William dan tampak sangat puas dengan hal itu. William tidak mengatakan apa pun, dan memerintahkan semua orang untuk beristirahat sementara dia memeriksa kondisi para hipogrif. Setelah pemeriksaan lebih dekat, dia menyadari bahwa 4 dari mereka telah kehilangan 1 atau 2 anggota tubuh dan harus ditopang oleh rekan-rekan mereka menggunakan tali yang diikatkan ke tubuh mereka. Mereka yang menderita luka serius telah diberi ramuan bermutu tinggi yang diperoleh William dari serangan bandit mereka. Ia tidak peduli dan menggunakannya pada makhluk-makhluk yang terluka, yang membuat anggota baru kawanannya sangat berterima kasih. Jumlah total tunggangan yang mereka peroleh dari ekspedisi ini adalah 16. William memiliki 6 perwira dan 36 bawahan. Ia berencana agar mereka semua mendapatkan tunggangan mereka sendiri, yang berarti ia harus kembali ke hutan ajaib dan menemukan kawanan hipogrif baru. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, ia mendengar 2 pasang langkah kaki mendekat dari belakang punggungnya. Ia tidak menoleh dan hanya menunggu kedua tamunya mengutarakan pendapat mereka. Bisakah kita bicara secara pribadi? Tanya Chit. Baiklah, jawab William. Ia menoleh untuk melihat para pengikut Sword Sein dengan ekspresi tenang. Ikuti aku. Chit dan Aerith mengangguk saat mereka mengikuti William. Ketiga orang itu berjalan menuju sungai kecil yang berjarak 100 meter dari perkemahan mereka. William tidak tahu mengapa keduanya ingin berbicara dengannya,
tetapi ia bersedia mendengarkan mereka demi kemurahan hati Sword Sein. Setelah tiba di tempat tujuan mereka, Chit berdeham dan mengutarakan pendapatnya. Apa yang kau lakukan sebelumnya memang mengagumkan. Namun, kau seharusnya tidak bergaul dengan binatang iblis yang ahli dalam sihir hitam, kata Chit dengan ekspresi serius. Aku tidak tahu mengapa anjing iblis itu membantumu, tetapi jika orang lain tahu bahwa kau bekerja sama dengan makhluk seperti itu, reputasimu akan ternoda hitam. William menganggukkan kepalanya. Ia sudah menduga situasi ini setelah membuat kontrak dengan Psoglaf. Jika hanya anggota Ordo Kesatria miliknya, ia mungkin bisa memaksa mereka untuk tutup mulut. Sayangnya, ada orang luar yang hadir di area tersebut, jadi hasil ini bisa dimengerti. Juga, kau harus menyembunyikan kerah budak di lehermu, kata Chit. Kau seorang bangsawan dan seorang bangsawan yang mengenakan kerah budak adalah tabu. Meskipun perbudakan merajalela di kerajaan Helan, raja sendiri tidak menyukai praktik seperti itu. William mendengus. Raja mungkin merasa seperti itu, tetapi para bangsawan tidak. Hampir semua bangsawan memiliki budak mereka sendiri. Kerah di leherku adalah caraku memberitahu mereka bahwa bahkan para bangsawan pun bisa diperbudak. Jika itu bisa terjadi padaku, apa yang membuat mereka berpikir bahwa itu tidak akan terjadi pada mereka? Anak laki-laki berambut merah itu juga ingin menunjukkan bahwa tuan mereka yang terhormat menyimpan budak di dalam kediamannya. Dia hanya tidak menyebutkannya untuk mencegah konflik antara dirinya dan murid-murid Sword Sein. Meskipun begitu, kamu tidak boleh menunjukkannya secara terbuka kepada publik seperti itu adalah aksesori yang tak ternilai harganya, Aerith bersikeras. Melihatmu membuatku merasa tidak nyaman. William menyeringai jahat sambil menatap Aerith dari ujung kepala sampai ujung kaki. Memang, kamu seharusnya merasa tidak nyaman. Wanita cantik sepertimu akan dijual dengan harga tinggi jika kamu jatuh ke tangan pedagang budak. Tamparan keras bergema di udara saat Aerith menatap tangannya dengan heran. Aku minta maaf, aku tidak bermaksud begitu, Aerith tergagap. Jangan khawatir, aku pernah menderita lebih parah, jawab William. Jejak telapak tangan merah perlahan muncul di pipi tampan half-elf. Itu adalah bekas yang ditinggalkan oleh tindakan tak sadar Aerith setelah mendengar kata-kata William. Apakah ada hal lain yang perlu kalian berdua katakan kepadaku? Tanya William. Jika tidak, maka aku akan kembali ke perkemahan. Masih ada beberapa hal yang perlu kulakukan sebagai pemimpin ekspedisi ini. Chit menatap tajam ke arah William selama 1/4 menit sebelum menggelengkan kepalanya. Aerith tampak menyesal dan menundukkan kepalanya karena merasa bersalah. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti dan berjalan melewati kedua remaja yang lebih tua darinya. Namun saat ia melewati Aerith, si penggembala menepuk bahunya pelan sebelum meninggalkannya dengan beberapa kata perpisahan. Aku juga bukan penggemar perbudakan dan salah satu tujuanku adalah untuk sepenuhnya memberantasnya dari benua selatan. Kedua murid Sword Sein memperhatikan punggung William yang menjauh saat ia kembali ke perkemahan. Anak yang aneh, kata Chit dengan tatapan tajam seperti pedang. Bagaimana menurutmu, kakak? Jauh di lubuk hatinya, Chit enggan mengakui bahwa William telah memenangkan duel mereka. Namun fakta menunjukkan bahwa meskipun dia lebih kuat di antara keduanya, kegigihan dan tekadnya yang tak tergoyahkan mengalahkan keterampilannya menggunakan pedang. Menurutku dia perlu dididik ulang tentang etika yang tepat dari keluarga bangsawan, jawab Aerith. Ekspresinya memerah karena malu karena ledakan amarahnya sebelumnya. Dia memang lebih lemah darimu, tetapi untuk beberapa alasan, aku merasa bahwa meskipun kalian berdua bertanding ulang, hasilnya akan tetap sama. Chit mendesah saat senyum pahit muncul di wajahnya saat mendengar kata-kata saudara perempuannya. Dia tidak setuju atau tidak setuju dengan pendapatnya, tetapi kebisuannya cukup untuk memberitahu Aerith bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu seseorang yang misterius seperti William. Di permukaan, dia bertindak dengan riang, seperti pedang di masa damai. Namun, pada saat-saat darurat, sikapnya berubah total. Seperti pisau yang terhunus penuh dengan ketajaman yang luar biasa, ia mampu menebas rintangan yang menghalangi jalannya. Keduanya akhirnya mengerti alasan sebenarnya mengapa guru mereka mengirim mereka untuk mengamati William. Ia ingin mereka belajar bahwa tidak semua pertempuran itu terhormat. Dalam pertarungan hidup dan mati, kehormatan dan martabat hanyalah hiasan yang indah. Suatu hari nanti, aku akan menang melawannya, gumam Chit pelan. Aerith yang berada di samping kakaknya menganggukkan kepalanya.
Ia juga ingin kakaknya dipuji sebagai yang terkuat di benua selatan, seperti halnya tuan mereka. Namun, saat ia melihat punggung kecil yang menjauh di kejauhan, ia merasa bahwa rintangan yang akan dihadapi kakaknya adalah sebuah gunung yang menjulang tinggi di atas alam fana. Sebuah gunung yang puncaknya tidak akan pernah bisa ditaklukkan keesokan harinya. Henry membawa William dan separuh bawahannya ke hutan ajaib untuk mencari hipogrif sekali lagi. Dave ditugaskan untuk menjaga perkemahan mereka, bersama dengan 6 orang dalam timnya. Hipogrif yang terluka yang mereka tangkap sehari sebelumnya berada di perkemahan mereka dan seseorang harus menjaga mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak diserang oleh binatang buas yang berkeliaran. Karena Gripon ada di sana untuk bertindak sebagai pencegah, William dapat meninggalkan perkemahan mereka dengan tenang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Oh, begitu. Terima kasih banyak, kata William. Rusa di depannya mengembik pelan saat berlari menuju kedalaman hutan. Wilayah kelompok hipogrif kedua berjarak 1 mil ke arah itu, kata William sambil menunjuk ke arah timur laut. Ayo pergi. Aerith berjalan di samping William dengan ekspresi penasaran. Apakah kamu baru saja berbicara dengan rusa? Memem, William bergumam sambil terus berjalan. Bagaimana kamu mempelajari bahasa mereka? Itu rahasia dagang seorang penggembala. Aerith mengerutkan kening sambil terus mengikuti di belakang William. Apakah semua penggembala tahu cara berbicara dengan hewan mereka? Sampai batas tertentu, ya, jawab William. Dibutuhkan kesabaran dan bertahun-tahun menggembalakan untuk mempelajari keterampilan itu. Bisakah kau mengajariku? Aku selalu ingin berkomunikasi dengan hewan. Akan lebih baik jika kau belajar dari seorang druid. Aku hanya bisa berbicara dengan binatang yang termasuk dalam kawanan. William tidak mungkin memberitahu Aerith bahwa kemampuannya untuk berbicara dengan hewan diwarisi dari garis keturunan elfnya. Sama seperti ibunya yang dapat berbicara dengan Skyla, William hanya dapat berkomunikasi dengan binatang yang termasuk dalam kawanan. Ironisnya, burung bangau juga termasuk dalam kategori kawanan. Itulah sebabnya anak laki-laki berambut merah itu dapat berkomunikasi dengan Skyla dengan baik. Saat berjalan ke arah wilayah hipogrif, seekor uren kecil hinggap di bahu William dan mulai berkicau. Dia menatap burung kecil itu dan ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus memakannya atau tidak. Jangan memakannya, kata William lembut kepada dia. Ia lalu melirik burung kecil itu dan mulai berkomunikasi dengannya. Karena William membalas dengan suara kicauan, burung uren di bahunya berkicau lebih riuh. 5 menit kemudian, burung itu terbang meninggalkan William dengan ekspresi gelisah. Setelah merenung sejenak, ia memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti. Jangan bersuara, aku akan memeriksa sesuatu dulu, perintah William sambil memanjat ke atas pohon. Ketika ia mencapai cabang tertinggi, ia menyipitkan matanya dan menatap ke arah utara. Beberapa burung terlihat terbang ke berbagai arah sementara pohon-pohon bergoyang di kejauhan. Burung uren telah memberitahunya bahwa sekelompok orang yang dipimpin oleh seekor binatang buas yang sangat kuat, sedang menuju ke arah yang mereka tuju. Ketika William menanyakan deskripsi burung kecil itu tentang makhluk itu, burung itu hanya mengatakan bahwa makhluk itu besar dan bersayap. Hal yang lebih membuat William khawatir adalah burung itu mengatakan kepadanya bahwa ia tidak sendirian. Setidaknya ada 3 dari mereka. Ketika William memfokuskan perhatiannya ke utara, binatang buas yang telah diperingatkan oleh teman kecilnya itu akhirnya muncul dalam penglihatannya. Wyvern, gumam William ketika ia melihat 3 wyvern bangkit dari puncak pohon sambil membawa babi hutan di cakar mereka. Yang terbesar di antara ketiga wyvern itu menjerit dan terbang ke arah utara. 2 wyvern lainnya mengikuti di belakang pemimpin mereka saat mereka melanjutkan perburuan mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari wyvern lebih besar dari Pseudo Dragon, threat level, A tinggi. Tidak dapat ditambahkan ke kawanan. Dikatakan bahwa wyvern adalah keturunan dari garis keturunan naga. Memiliki kemampuan manuver udara yang sangat tinggi dan memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa. Ekor mereka memiliki sengat racun yang mampu menimbulkan racun yang cukup kuat untuk membunuh manusia dalam hitungan menit. Wyvern mampu menggunakan serangan nafas yang mirip dengan naga. Namun, kerusakan serangan energi ini lebih lemah dibandingkan dengan naga darah murni. Makhluk ini memiliki kemampuan untuk berevolusi lebih jauh dan menjadi berbagai monster yang lebih kuat. Beberapa evolusi mereka termasuk Blood Wyvern, Storm Wyvern, Frost Wyvern, Fire Wyvern,
dan beberapa spesies lain tergantung pada lokasi mereka. Semua wyvern yang berevolusi berada pada peringkat centennial dan harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Untungnya mereka menemukan babi hutan sebelum mereka menemukan hipogrif, pikir William sambil melihat makhluk agung itu terbang menjauh. Sekarang aku mengerti mengapa Conrad menginginkan wyvern sebagai tunggangannya. Ketika Conrad memberitahu William bahwa dia menginginkan wyvern sebagai tunggangannya, reaksi pertamanya adalah mengacungkan jari tengah kepada anak laki-laki yang lebih tua itu. Conrad juga mengerti bahwa ia meminta terlalu banyak, tetapi ia adalah tipe orang yang suka membidik tinggi untuk apapun yang ia inginkan dalam hidup. William telah memberitahunya bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk menangkap wyvern pada saat ini, tetapi jika suatu saat ada kesempatan, ia berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi pilihan tunggangan Conrad. Meskipun William tergoda untuk meminta bantuan Ezio, Damian, dan Gideon, ia memutuskan untuk tidak meneruskan rencana ini. Jika memungkinkan, ia ingin menangkap wyvern menggunakan kemampuannya sendiri dan tenaga yang dimilikinya. Aku yakin Psoglav akan segera melarikan diri jika ia dipanggil untuk bertarung melawan wyvern. William terkekeh membayangkan melihat anjing iblis berlari ketakutan setelah dipanggil di depan rahang wyvern yang menganga. Setelah jeda singkat, William dan anggota kelompoknya yang lain masuk lebih dalam ke hutan mistis. Mereka melihat berbagai makhluk mengamati mereka dari kejauhan, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bergerak untuk saling menyerang. Meskipun manusia sering berkeliaran di dalam hutan, kebanyakan dari mereka adalah individu yang kuat. Inilah sebabnya mengapa para binatang hanya mengamati kelompok penggembala dan tidak berusaha memburu mereka. Setelah 1 jam berjalan, mereka akhirnya tiba di padang rumput dengan sungai yang mengalir deras. Padang rumput itu cukup besar dan William memperkirakan panjangnya setidaknya 1 mil. Beberapa binatang seperti rusa besar, dan bison liar merumput dengan damai di kejauhan. Tidak jauh dari lokasi mereka terdapat makhluk ajaib yang dicari William dan kelompoknya. Mereka tidak lain adalah kawanan hipogrif. Dibandingkan dengan yang pertama kali mereka temui, anggota kelompok ini berjumlah lebih dari 100. Alpha dari kelompok itu berdiri di tengah dan mengamati kelompok William dengan tatapan tenang. Sebelum William bahkan dapat berjalan menuju Alpha hipogrif untuk berbicara, suara gemuruh terdengar tidak jauh dari mereka. Dari kedalaman hutan, 1 peleton centaur yang membawa tombak dan busur menyerbu ke arah William. Makhluk setengah manusia setengah kuda itu berhenti 20 meter dari manusia dan mengamati mereka dengan waspada. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari centaur lebih besar dari makhluk humanoid. Tingkat ancaman, C sedang. Dapat ditambahkan ke kawanan. Tingkat keberhasilan, 20%. Centaur bertubuh kuda dengan tubuh, kepala, dan lengan humanoid di atasnya. Kebanyakan dari mereka menghindari konflik tetapi bertarung dengan sengit saat dipaksa melakukannya. Mereka ahli dalam pertarungan jarak dekat dan jauh. Senjata pilihan mereka adalah tombak, dan busur. Beberapa dari mereka terlahir dengan kemampuan untuk menggunakan sihir tetapi ini adalah kasus yang sangat langka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Apa yang kalian manusia lakukan di sini di dalam wilayah suku Chiron kami? Seorang centaur yang membawa tombak perak, dan mengenakan helm perak, bertanya dengan suara menggelegar. Suku Chiron, apakah kau suku yang sama yang diizinkan oleh Sang Pedang Suci untuk menetap di tanah ini? Cid bertanya balik. Centaur itu mendengus dan menghadapi murid Sang Pedang Suci itu dengan arogan. Diizinkan untuk menetap di tanah ini. Nak, sebaiknya kau jaga mulutmu. Kalau tidak, aku akan dengan senang hati memotong lidahmu itu. Kau bisa mencoba, jawab Cid. Bocah itu hendak menghunus pedangnya, tetapi ditahan oleh tangan William. Apa yang kukatakan tentang tidak menghalangi misi kita? William bertanya sambil tersenyum. Aku akan menangani ini. Semuanya, jangan cabut senjata kalian. Half-elf itu melangkah maju dan berbicara kepada orang yang tampaknya adalah pemimpin peleton Centauri. Nama saya William von Ainsworth, William mengumumkan. Bolehkah saya tahu nama yang mulia? Kapten Centaur itu menatap William dengan cemberut. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa anak laki-laki di depannya bukanlah musuh, melainkan teman. Namun, ia telah bertemu banyak manusia di masa lalu dan semuanya adalah makhluk licik yang tidak hanya menginjak-injak kebaikan mereka, tetapi bahkan menangkap anggota suku mereka untuk dijual sebagai budak.
Singkatnya, para centaur di dalam hutan ajaib waspada terhadap manusia dan biasanya akan mengusir mereka setiap kali mereka bertemu dengan manusia di hutan. Anda bisa memanggil saya Bastian dari suku Chiron, jawab Bastian. Apa tujuan Anda datang ke wilayah kami? Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, bolehkah saya tahu hubungan Anda dengan para hipogrif? Tanya William. Bastian dan para centaur lainnya segera mengambil posisi bertarung sambil melotot ke arah William. Jadi, Anda di sini untuk menangkap para hipogrif, kata Bastian dengan nada menghina. Seperti yang diharapkan dari manusia serakah. Yang kalian tahu hanyalah menjadikan makhluk-makhluk hutan sebagai tunggangan atau budak kalian. Tunggu, kalian membuat kesalahpahaman yang sangat besar di sini. William mengangkat kedua tangannya untuk menenangkan para centaur yang akan bertarung dengan mereka. Pertama-tama, aku bukan manusia. Aku half-elf. Kedua, aku datang ke sini untuk bernegosiasi dengan Alpha Hippogriff dan tidak dengan paksa mengambil anggota kawanannya. Sementara William menjelaskan alasan kedatangannya, Hippogriff bersayap emas telah berjalan menuju lokasinya dan mengangkat kepalanya dengan arogan ke arah orang asing yang memasuki wilayahnya. Aku sudah diberitahu oleh Jaros tentang tujuan kalian datang, kata Alpha Hippogriff melalui telepati. Jawabannya adalah tidak. Aku tidak akan membiarkan kalian mengambil anggota kawananku dan digunakan sebagai tunggangan. Alpha itu menjerit penuh kebencian pada William, sementara Bastian memegang tombaknya dengan kuat di tangannya. Hippogriff mengizinkannya mendengarkan jawaban kepada William karena mereka berdua telah bersekutu. Sebagai sekutu, wajar saja jika mereka berdua melawan para penyusup yang memasuki wilayah mereka. Faktanya, bukan hanya Hippogriff yang bersekutu dengan para centaur. Semua makhluk yang merumput di padang rumput juga merupakan bagian dari aliansi mereka. Itulah sebabnya para centaur muncul saat kelompok William tiba di padang rumput. Bison liar, rusa, dan rusa telah mengepung kelompok William dan hanya menunggu perintah Bastian untuk menyerang. Satu-satunya alasan mengapa mereka masih bersikap sopan adalah karena William memancarkan aura yang membuat mereka tidak ingin berkonflik dengannya jika memungkinkan. Pergi, perintah Bastian. Ini peringatan terakhirmu. Lain kali kau kembali, kami akan memperlakukanmu sebagai musuh. William mendesah dalam hati karena mereka tidak punya pilihan lain selain meninggalkan padang rumput. Baiklah, kami akan pergi. William menganggukkan kepalanya. Dia kemudian berbalik ke kelompoknya dan memberi isyarat tangan. Ayo pergi. Chit dan Aerith mengerutkan kening, tetapi mereka tetap mengikuti perintah William. Kelompok William mundur sejauh 1 mil dari padang rumput dan membentuk perkemahan sementara. Saat itu baru jam makan siang, jadi masih ada banyak waktu untuk memikirkan tindakan selanjutnya. William saat ini sedang beristirahat di atas dahan pohon dengan punggung bersandar di pohon. Dia tidak ingin terlibat dalam konfrontasi besar-besaran dengan para centaur dan sekutu mereka karena para centaur memperlakukan mereka dengan sopan, meskipun mereka pergi ke sana untuk menangkap beberapa hipogrif. Pasti ada jalan, tapi bagaimana caranya? William merenung sambil menatap ke arah timur laut. Sementara dia merenungkan pilihannya, burung wren yang mengobrol dengannya sebelumnya bertengger di bahunya dan mulai berkicau. Oh, berkicau. Berapa banyak? Berkicau. William menyilangkan lengan di dada sambil mencerna informasi yang diberikan kepadanya oleh burung kecil itu. Katakan, apakah kau ingin bepergian bersamaku? Berkicau. Ya. Pertemuan kita pastilah takdir, kata William sambil tersenyum. Meskipun tubuhmu sangat kecil, kamu cukup mampu mengumpulkan berita. Bagaimana kalau kamu bekerja untukku sebagai informan berita? Berkicau, jika kamu ikut denganku, kamu tidak akan pernah kelaparan lagi. Aku janji. Burung wren berpikir sejenak sebelum berkicau sebagai tanda setuju. William menyeringai dan menambahkan burung kecil itu ke kawanannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari wren lebih besar dari burung biasa. Burung wren adalah burung coklat kecil, meskipun lebih berat dan tidak sekurus burung goldcrest yang lebih kecil. Tubuhnya gemuk, hampir bulat, dengan paruh yang tipis, kaki dan jari kaki yang cukup panjang, sayap yang sangat pendek dan bulat, serta bulu yang pendek dan sempit, ekor yang kadang-kadang terangkat vertikal. Untuk burung sekecil itu, suaranya sangat keras. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Biar aku pikirkan nama yang bagus untukmu, kata William sambil mengusap kepala burung kecil itu. Burung kecil itu menatap William dengan penuh harap sembari menunggu namanya. Setelah berpikir panjang,
Bocah berambut merah itu akhirnya memikirkan nama yang bagus untuk si kecil yang tak sengaja mereka temui di hutan. Aeton, William tersenyum. Mulai sekarang, namamu adalah Aeton. Bidak catur raja di laut kesadaran William bersinar 3 kali dan perubahan kecil muncul di tubuh Siuren. Sebuah jambul emas muncul di dada Aeton. Itu seperti tanda kecil yang memungkinkan William mengidentifikasinya dari burung-burung dari spesies yang sama. Setelah menambahkan Aeton ke kawanannya yang terus bertambah, William turun dari pohon dan membagikan berita yang baru saja diterimanya. Kita harus meninggalkan hutan, William mengumumkan. Perang suku di antara kelompok binatang akan segera terjadi. Kita tidak ingin terjebak dalam baku tembak, jadi sebaiknya kita pergi secepatnya. Bangsawan muda yang telah menawarkan tombak kepada William sehari yang lalu mengangkat tangannya. Komandan, bagaimana dengan tunggangannya? Jangan khawatir, kawanku tersayang, kata William dengan senyum nakal. Aku yakin kita akan dapat menangkap beberapa makhluk selama konflik internal mereka. Untuk saat ini, mari kita kembali ke perkemahan dan menunggu akibatnya. Aeton telah memberitahunya bahwa pertarungan akan pecah setiap saat dan semakin cepat mereka pergi, semakin baik. Jika William sendirian, dia yakin bahwa dia akan dapat bermanuver dengan bebas di hutan. Namun, karena bawahannya bersamanya, dia tidak berani bertindak berani. Yang terbaik adalah kembali ke perkemahan mereka terlebih dahulu lalu menyelinap kembali ke dalam hutan untuk memainkan permainan memancing. Ella, dia, Ragnar, dan Aeton menatap William dengan pandangan penuh pengertian. Karena mereka adalah bagian dari kawanannya, mereka dapat memahami pikirannya sampai batas tertentu. Dia sudah menantikan Grand Hail yang akan segera terjadi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tidak bagus. Tuan muda benar-benar mirip dengan komandan, bisik Damian kepada Gideon yang duduk di belakangnya. Lihat ekspresi puas di wajahnya. Seperti itulah komandan saat dia hendak menyerbu kaum bandit dan mencuri harta mereka. Kau benar, bisik Gideon. Aku punya firasat bahwa dia akan menyeret kita berdua juga. Jika dia benar-benar cucu komandan, dia akan membuang harga dirinya dan menjadi tidak tahu malu. Seolah merasakan tatapan mereka, William melirik kedua pria itu dan memberi mereka senyum yang menyegarkan. Senyum itu sendiri menegaskan kecurigaan kedua pria itu bahwa bocah nakal itu tidak baik. Kenneth duduk di samping William dan menepuk bahunya. Apapun yang kau rencanakan, ajak aku. William menatap teman sekamarnya dengan tatapan ingin tahu. Apa maksudmu? Aku tahu kau sedang merencanakan sesuatu. Omong kosong, lihat saja wajahku yang tampan dan polos ini. Apakah ini terlihat seperti wajah seorang penipu? Kenneth menganggukkan kepalanya. Bukan hanya wajah seorang penipu, tapi juga wajah seorang penipu. Sungguh kasar, sepertinya sekretarisku sedang dalam fase pemberontakan. William menyeringai. Baiklah, aku setuju untuk membawamu bersamaku dengan satu syarat. Dengan satu syarat, ya, Kenneth berpikir sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Biarkan aku mendengar syaratnya. William memberi isyarat agar dia mendekat sambil membisikkan sesuatu di telinga bocah lelaki yang lembut itu. Kenneth mengerutkan kening, tetapi tetap menganggukkan kepalanya tanda setuju. Baiklah, aku menerima syarat ini. Bagus. William menepuk bahu teman sekamarnya. Kita akan pindah malam ini. Pastikan untuk tidak membuat yang lain khawatir saat kita menyelinap keluar dari perkemahan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam harinya, William, Ella, Kenneth, Damian, dan Gideon berjalan semakin dalam ke hutan ajaib. Mereka baru saja berjalan sejauh 1 mil ke dalam hutan ketika mereka mendengar raungan binatang buas dari kejauhan. Sepertinya kita baru saja tiba tepat waktu, kata William sambil memberi isyarat tangan agar semua orang berhenti. Ragnar saat ini duduk di atas punggung Ella dengan lidahnya menjulur keluar dari mulutnya. Dia, di sisi lain, sedang beristirahat di kepala William, sementara Aeton bertengger di bahunya. William mengangkat tangannya dan sebuah portal muncul di sampingnya. Soglav, si anjing iblis, tiba dengan seringai terpampang di wajahnya. Apakah kita akan memulai perburuan kita? Tanya Soglav saat mata tunggalnya bersinar menakutkan dalam kegelapan. William mengangguk sebagai tanda setuju. Malam ini agak istimewa. Jika kita beruntung, kita akan berhasil. Oh, Soglav mengusap dagunya dengan tangannya yang bercakar. Aku suka bunyinya. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan mendengarkan raungan binatang buas di hutan.
Perang fraksi. Soglaf terkekeh. Aku suka sekali perang fraksi. Ini saat terbaik untuk menangkap mangsa yang mudah. William dan anjing iblis saling bertukar pandang sebelum berlari ke arah utara. Di sanalah konflik terkuat sedang terjadi. Ella, Kenneth, Damian, dan Gideon mengikuti di belakang mereka. Karena William adalah half-elf, penglihatan gelapnya memungkinkannya untuk melihat dengan sempurna di malam hari. Entah mengapa, kemampuannya ini dimiliki oleh seluruh kawanan, dan memungkinkan Ella dan yang lainnya untuk melihat dengan jelas dalam kegelapan juga. Adapun Kenneth, Damian, dan Gideon, mereka memiliki cara mereka sendiri untuk melihat dalam kegelapan dan mengikuti gerak maju William dan Soglaf menuju tujuan mereka. Ketika mereka tiba, mereka tepat pada waktunya untuk melihat pertempuran sengit yang terjadi antara para centaur dan sekelompok wyvern. Setelah mengamati amukan Pseudo Dragon, William melihat individu yang unik di antara kelompok itu. Tubuh wyvern itu berwarna merah, dan ada kristal merah tua yang tertanam di dahinya. William menggunakan skill appraisalnya pada makhluk itu dan wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Sudah lama sejak dia berhadapan dengan makhluk dengan peringkat seperti itu, dan dia tahu bahwa itu adalah pelat baja yang tidak berani dia tendang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Blood Wyvern lebih besar dari Pseudo Dragon, Centennial Beast. Threat level, S high. Tidak dapat ditambahkan ke Heart. Blood Wyvern adalah salah satu evolusi dari Wyvern. Ia memiliki kemampuan untuk terus tumbuh lebih kuat dengan meminum darah makhluk ajaib. Wyvern ini memiliki kemampuan, Blood Touch, yang memungkinkannya mengidentifikasi lokasi makhluk berdarah panas dalam radius 2 mil persegi dengan Wyvern sebagai pusatnya. Bahkan makhluk dengan skill stealth atau invisibility pun tidak akan luput dari pandangannya. Wyvern ini juga memiliki kemampuan, skill absorption, yang memungkinkannya memperoleh skill dari makhluk yang telah dikonsumsinya. Blood Wyvern dapat berevolusi menjadi Crimson Wyvern setelah ia masuk ke dalam jajaran Millennial Beast. Wyvern yang dikenal karena kebrutalan dan kekuatannya yang bahkan dapat mengalahkan naga berdarah murni dengan peringkat yang sama, yang itu adalah binatang yang sangat jahat. Komentar Soglaf saat satu matanya tertuju pada Blood Wyvern yang saat ini berputar-putar di sekitar suku Centaur. Blood Wyvern saat ini sedang bertarung melawan anjing teratas dari suku Centaur yang juga berada di pangkat Centennial. Namun, tidak semua makhluk dengan pangkat yang sama itu setara. Akan selalu ada perbedaan ras di antara keduanya yang akan menentukan siapa yang lebih unggul atau tidak. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Centaur War Chieftain lebih besar dari makhluk humanoid, binatang Centennial, tingkat ancaman, S sedang. Dapat ditambahkan ke kawanan, tingkat keberhasilan, 1%. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William sekilas melihat informasi dari Centaur War Chieftain. Pada dasarnya, itu adalah Centaur yang memiliki keterampilan tempur tertinggi di dalam suku. Saat ini, Centaur yang sama itu menahan Blood Wyvern di teluk menggunakan serangan jarak jauh magis. Namun, itulah yang dimaksudkan oleh Blood Wyvern untuk dilakukannya. Selama kepala suku perang berfokus padanya, Wyvern lainnya akan mampu menghancurkan sisa suku dengan menggunakan kekuatan mereka yang lebih unggul. Meskipun suku Centaur berjumlah sekitar 2000, mayoritas dari mereka adalah makhluk kelas C dengan hanya selusin prajurit kelas B paling banyak. Wyvern adalah salah satu predator puncak di hutan aneh dan meskipun Centaur memiliki keunggulan dalam jumlah, itu sia-sia melawan musuh mereka. Sementara pertempuran berlangsung, jeritan keras menembus udara dan 50 hipogrif muncul di medan perang. Mereka bersekutu dengan Centaur dan wajar saja untuk meminjamkan bantuan mereka selama masa-masa sulit. Saat ini, ada 15 Wyvern yang mengelilingi perkemahan suku dan beberapa cakar dan paruh mereka sudah berlumuran darah. Jelas, mereka telah membunuh sejumlah besar prajurit Centaur selama bentrokan dan telah melahap darah musuh mereka untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka. William mengenali Damian yang memimpin pasukan Centaur sambil menembakkan anak panah ke arah Wyvern. Anak panah ini memantul tanpa membahayakan dari sisik Wyvern yang membuat para Centaur menggertakkan gigi karena frustrasi. Ketika hipogrif tiba, pertempuran tidak lagi berat sebelah, tetapi para penyerbu masih berada di atas angin. William mendesah ketika dua hipogrif tertusuk sengat Wyvern dan jatuh ke tanah. Tentu saja, mereka tidak mungkin ikut campur dalam perang secara langsung,
jadi kedua hipogrif itu tewas tidak lama setelah kecelakaan fatal mereka. Jadi, apa rencananya? Tanya Psoglaf sambil menyilangkan lengan di dadanya. Meskipun aku tidak bisa mengalahkan Wyvern manapun, aku yakin bahwa selama Blood Wyvern tidak ikut campur, aku tidak akan terluka. Psoglaf hendak berkata lebih banyak ketika mereka mendengar suara tawa melengking datang dari hutan. Para centaur meringis saat melihat Salah. Satu binatang paling menyebalkan yang tinggal di dalam hutan dan itu tidak lain adalah werehyena. Seperti namanya, mereka cukup mirip dengan werewolf, tetapi perbedaannya adalah mereka adalah hiena, bukan serigala. William mengerutkan kening saat dia, sekali lagi, menggunakan keterampilan penilaiannya untuk mengidentifikasi pendatang baru. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari werehyena lebih besar dari Bibrida therianthropik. Tingkat ancaman, C sedang. Tidak dapat ditambahkan kekawanan. Pemulung kuat yang memakan daging manusia dan binatang. Makhluk ini memiliki 3 bentuk, bentuk manusia, hiena besar, atau bibrida yang mirip dengan werewolf. Tidak seperti werewolf yang hanya dapat berubah pada malam hari, werehyena dapat berubah kapan saja sepanjang hari dan tidak memiliki banyak batasan seperti bibrida therianthropik lainnya. Kuat dan licik, makhluk ini adalah salah satu binatang paling menyebalkan yang dapat ditemui di benua selatan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tawa melengking para werehyena membuat situasi yang sudah tidak ada harapan menjadi tidak tertahankan. Mereka berlari ke lokasi tempat kedua hipogrif itu jatuh dan segera menyeret mayat mereka. Mereka tidak pergi jauh sebelum mulai melahap daging hipogrif. Mereka memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap racun, jadi bahkan racun Wyvern yang telah membunuh binatang ajaib tidak menjadi masalah bagi mereka. Psoglaf bersiul sambil menatap para pendatang baru itu dengan kagum. Sekarang keadaan menjadi lebih rumit, Psoglaf terkekeh. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Gembala? William menilai situasi dengan hati-hati dan tahu bahwa dia tidak akan mampu membalikkan keadaan dengan kekuatannya saat ini. Karena itu masalahnya, sekarang saatnya untuk meminjam kekuatan orang lain. Tuan keempat, bisakah Anda meminjamkan bantuan Anda, sekali ini saja? Tanya William. Kenneth dan Psoglaf menatapnya dengan bingung karena mereka tidak tahu siapa Tuan keempat ini. Suara gemerisik pelan terdengar di samping pohon di seberang mereka dan seorang pria berjubah berkerudung muncul dari udara tipis. Apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya Ezio. Ezio resmi menjadi master keempat William setelah bocah itu takluk pada sisi gelap manusia. Ia mengajarkan banyak hal kepada half-elf, termasuk seni menyiksa orang. Di antara Master William, Ezio adalah pria yang tidak banyak bicara. Saat berbicara dengannya, William harus langsung ke intinya untuk menghemat waktu. Master keempat, bisakah kau menghadapi Blood Wyvern? Tanya William. Ini adalah masalah yang paling mendesak saat ini. Selama Blood Wyvern dikalahkan, kepala perang centaur akan dapat menghadapi Wyvern lainnya dengan cukup mudah. Aku bisa, tapi aku butuh bantuan, jawab Ezio sambil melirik kedua rekannya yang dikirim oleh komandan mereka. Damian dan Gideon hanya menganggukkan kepala tanda mengerti. Mereka akan membantu Ezio menghadapi Blood Wyvern, sementara William menangani sisanya. Hati-hati, Tuan Muda, kata Damian sambil menepuk bahu anak laki-laki itu. Jangan biarkan werehyena menggigitmu, komentar Gideon. Komandan akan membunuh kita jika kau berubah menjadi salah satu dari mereka. William menganggukkan kepalanya. Tenanglah, senior. Setelah mendapat balasannya, ketiga pria itu menghilang. William tidak tahu di mana mereka berada, tetapi dia yakin akan satu hal. Blood Wyvern akan segera ditangani. Ayo pergi, kata William sambil melompat dari pohon. Kenneth dan Psoglaf mengikutinya dan mendarat di tanah. Ella berubah menjadi bentuk War Ibex dan membiarkan William dan Kenneth menungganginya. Pertama-tama kita akan bergabung dengan para centaur dan membantu mereka mengusir para werehyena, William menjelaskan rencananya. Psoglaf, panggil doppelgangermu untuk membantu menangkap para hipogrif seperti yang kau lakukan. Kemarin, serahkan sisanya padaku. Baiklah, tapi aku ingin beberapa inti dari para werehyena, jawab Psoglaf sambil menyatakan syaratnya. Baiklah. Aku suka berurusan dengan orang pintar. Ella menyerbu ke medan perang sementara William melepaskan anak panah ke arah para werehyena yang mendekati para centaur. Di sisi lain, para centaur melirik Damian untuk menunggu perintahnya. Mereka tidak tahu apakah harus menyerang William atau menutup mata atas tindakannya.
Jangan pedulikan dia untuk saat ini, perintah Bastian. Serang para were hiena. Para centaur meraung sebagai tanda terima dan menyerbu ke arah para pemulung yang menyebalkan itu dengan tombak dan tombak mereka. Pertempuran menjadi lebih sengit karena kedua belah pihak berjuang mati-matian untuk mendapatkan supremasi. Para centaur jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena para wyvern dan were hiena tampaknya bersekongkol satu sama lain. Dengan menggunakan jumlah mereka yang lebih banyak, para centaur mengusir para were hiena dan berhasil membunuh 6 dari mereka. Namun, para were hiena dan wyvern berhasil membunuh lebih dari 100 centaur dalam rentang beberapa menit. William melambaikan tangannya dan tanpa malu-malu menyambar mayat-mayat were hiena di dalam cincin penyimpanannya. Para centaur tidak berminat untuk memperhatikan tindakan kecilnya karena seluruh suku mereka dipertaruhkan. Tanduk Ella menancap di were hiena yang hendak memberikan pukulan terakhir pada centaur yang tumbang. Makhluk itu menjerit kesakitan, tetapi tombak William menusuk matanya, menembus seluruh otaknya, mengakhiri hidupnya dalam prosesnya. Serangan were hiena menjadi heboh, tetapi serangan gabungan William dan para centaur berhasil mengalahkan serangan dahsyat mereka. Tiba-tiba, seekor wyvern turun ke arah were hiena dan centaur yang tengah terlibat dalam pertarungan jarak dekat dan membuka rahangnya lebar-lebar. Ia akan menembakkan napas naganya. Teriak Damian untuk memperingatkan William dan sekutu sementara mereka. Api meletus dari mulut wyvern saat ia melesatkannya ke tanah seperti penyembur api. Para centaur segera menghindar, tetapi beberapa dari mereka tidak mampu bereaksi tepat waktu. Belasan prajurit terbakar oleh api dan tewas sambil berteriak kesakitan. Soglav berusaha sekuat tenaga untuk menangkap hipogrif yang jatuh, tetapi kebanyakan dari mereka sudah mati saat ia menangkap mereka. Tidak seperti Gripon, wyvern dapat dengan mudah mencabik hipogrif menjadi 2 karena kekuatannya yang unggul. Dari 50 hipogrif yang bergabung dalam pertempuran, 15 telah gugur, dan Soglav hanya mampu menyelamatkan 4. Namun, keempat binatang ajaib itu sudah dalam kondisi hampir mati dengan sayap dan anggota tubuh mereka terkoyak dari tubuh mereka. Salah satu dari mereka telah tertusuk sengat wyvern dan tinggal semenit lagi untuk mati. William buru-buru menambahkan binatang buas ini ke kawanannya, dan memberikan hipogrif yang sekarat itu penawar racun. Salah satu wyvern melihat tindakan William dan langsung menukik turun dari langit untuk membunuhnya. Ketika hanya berjarak 100 meter dari bocah itu, seutas benang baja perak melilit tubuhnya, menghentikannya. Ezio, Damian, dan Gideon melompat ke punggungnya dan dengan paksa membelokkannya ke sisi kanannya. Wyvern itu marah karena penyergapan tiba-tiba yang diterimanya dari manusia yang lemah dan mencoba menyingkirkan mereka dari punggungnya. Sayangnya, 3 pria yang menunggangi punggungnya adalah mimpi terburuknya. Damian tertawa saat dia menjepit kerah di leher wyvern itu. Setelah kerah itu terkunci dengan kuat, wyvern itu membeku di udara sebelum terbang ke langit. Damian adalah seorang Beastmaster. Tentu saja, dia bisa menjinakkan banyak jenis binatang buas. Keahliannya adalah menjinakkan makhluk terbang. Gideon juga seorang Beastmaster. Namun, spesialisasinya adalah makhluk darat. Bersama-sama, mereka membentuk tim tangguh yang dapat menangkap berbagai binatang buas baik di darat maupun di udara. Damian mengendalikan wyvern dan diam-diam mendekati salah satu saudaranya. Ketika sudah cukup dekat, Beastmaster melompat dari punggung wyvern dan melemparkan benang baja perak ke leher wyvern yang berlawanan. Wyvern itu sibuk berurusan dengan para centaur di darat, jadi ia tidak menyadari Beastmaster yang menyelinap dari belakang. Sama seperti wyvern pertama, Damian dengan mudah mengendalikan yang kedua. Aku hanya bisa mengendalikan 2 binatang ini sekaligus, kata Damian. Pangkat Blood Wyvern terlalu tinggi bagiku. Aku tidak akan bisa menangkapnya. Jangan khawatir, biarkan aku mendekatinya, jawab Ezio. Baiklah. Damian menganggukkan kepalanya saat Ezio berpindah ke Wyvern yang saat ini dikendalikannya. Jawaban Ezio yang meyakinkan membuat Damian ingat bahwa kawan penyendiri mereka ini adalah seseorang yang bisa melawan Centennial Beast sendirian. Ezio mengamati Blood Wyvern di kejauhan dengan ekspresi tenang. Namun, jauh di dalam hatinya, dia merasakan rasa antisipasi. Mungkin, itu karena dia sudah terbiasa membunuh orang sehingga dia tidak punya waktu untuk memburu binatang buas yang kuat akhir-akhir ini. Apapun alasannya, Master keempat William memandang Centennial Beast dengan kagum. Sangat jarang melihat Blood Wyvern, bahkan di benua selatan, renung Ezio. Membunuhnya akan sia-sia.